Jadi background story di tempat itu tuh ada suatu kiai yang datang ke situ gitu, yang Kiai Muhammadiyah yang menyebarkan agama Islam di situ gitu. Dan salah satu yang jadi perdebatan di masa lalu, si mata air ini harus ditutup kayak gitu karena membuat daerah itu menjadi disalahgunakan gitu zaman itu ya. Jadi disalahgunakan untuk judi apa segala macam, togel kayak gitu-gitu. Karena kan di tahun 17 sekian itu kan ada pasukan Mataram dua kali datang ke sini kan untuk nyerbu Batavia. Nah, pasukan Mataram itu dulu posnya salah satunya di Mataraman itu. Pernah satu hari gue diajak temen gue nih. Dia nggak punya anak. Katanya sama guru spiritualnya disuruh untuk ke makam-makam keramat, gue temenin. Sampai akhirnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak punya anak-anak juga. Sampai gue mikir apa doanya nyangkut di DC Cakung gitu. Gue pikir makamnya di belakang masjid. Biasanya gitu kan. Kata pengurusnya bukan, yang di seberang. Oke, gue kesana, gue nyebrang. Bangunannya udah mau rubuh nih. Rumah ya? Kayak gubuk. Oke. Gubuk. Gitu gue denger, loh kayak ada lubang ya. Maksud gue emang tadinya mungkin tinggi, tenggelam kali ini ya kan. Gitu gue lah ada orang tidur. Nah di situ ada yang huninya ibaratnya kayak raja lokal lah gitu. Nah dia tuh ketika ngomong pun orang ini beda gitu. Jadi dia punya segala macam benda-benda bersejarah di rumahnya, dari matanya aja. Itu kita harus ketemu sama orang-orang yang kalau kita ngomong aja mata dia tuh merah gitu. Merah? Iya, maksudnya kurang tidur. Lu sama kebanyakan ngopi. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, jadi gue hari ini kedatangan kolega yang menarik nih. Karena beberapa gue ngecek dari akun Instagramnya. Karena ini adalah akun yang menurut gue, wah ini kok ada orang yang ngulik banget tentang sejarah, tentang bagaimana riwayat, cerita, kayak simpelnya adalah kalau kita jalan-jalan di satu daerah atau mungkin di jalanan biasa deh gitu kan pasti ada nama-nama jalan kan. Nah, si kolega ini atau narsum ini atau orang ini dia ngulik gitu nama ini tuh apa, kenapa bisa disebut nama ini gitu. Nah, itu di akun Instagramnya, nanti kita kulik aja nama Instagramnya apa. Dan hari ini dia akan menceritakan detailnya project. Ini kan gue bilang sih sebenarnya project juga nih, karena project dari sejarah gitu ya. Detailnya kita mau ngobrol dengan siapa dan pembahasannya soal bagaimana sejarah nama-nama itu sendiri ya. Kita akan bahas. Terima kasih atas kedatangannya. Ini dia akhirnya Rizky. Gue nyebutin nama panjang lo gak nih? Bebas, gak apa-apa. Oh iya, nama panjang lo siapa? Rizky Ramadhani. Pasti lo lahir di bulan Ramadan ya? Di bulan Syawal. Karena Ramadhani, oke. Sebenarnya karena Adenia Ramadhani sih. Oh, adiknya mantap, cocok lo masuk. Oke. Terima kasih lo ya. Iya. Udah hadir mampir. Gue tertarik banget ngobrol sama lo tuh karena gue selalu ada rasa pribadi gue untuk kayak yang orang kalau ada yang sejarah terus ngomongin senian apalagi gitu ya kayak kebudayaan, gue tuh tertarik gitu. Nah, ketika gue liat akun lo itu kan ngomongin tentang banyak asal usul sejarah nama ya kan. Iya, tapi sebelum itu gue akan bertanya basic dulu deh. Lu tuh asli mana sih? Gue sebenarnya tadinya tuh tinggalnya di Cinere. Oh, anak Cinere, Gandul. Ya masuknya sih kelurahan tuh Limo. Oh, Limo. Semuanya dibilang Cinere kan. Oke, lu asli sana. Iya. Lahir di sana. Lahir masuknya Cilandak, Jakarta Selatan masuknya. Oh, anak Jaksel. Jadi kelahiran mah tanggal lahir tetap TTL tuh tetap Jakarta. Ya. KTP adalah tetap Jakarta. Iya, walaupun saat itu kan masih Bogor tuh kalau Depok kan. Nah itu, tapi kalau selanjutnya sekarang udah pindah gua, nggak di situ lagi, tinggalnya di Jagakarsa gitu. Oke, jadi lu lahir di Cilandak. Di Limo, iya lahir di Cilandak. Cilandak nggak lama di era bayi pindahlah ke Cinere. Iya betul. Oh gitu. SMA lu di mana? Kalau SMA gua di 46. 46 tuh Blok A Kebayoran Baru. Kenapa bisa jauh-jauh sih? Karena waktu itu emang zamannya belum ada zonasi ya. Oh jadi bebas, lo memilih waktu itu. Karena waktu itu yang gue inget nih kalau gue kemana-mana tulisan Texas 46 gitu apaan gitu. Gue
gue pilih itu. Oh iya, oh gitu. Iya. Itu bagian dari anak-anak mempromosikan sekolahnya tuh. Ya itu dia, gue Mantep. kepancing ya. Kepancing. Jadi itu nama sekolah lo Texas 46 itu. Itu terkenalnya Texas 46. Apa? Kenapa sih kalau lo kan senang banget nih soal Nah, asal usul. Kenapa asal usul Texas itu? Gitu lo tau nggak? Sebenarnya sih kalau karena Texas tuh karena ini ya, Texas kan apa nih Bronx gitu kan. Oh, image-nya. Iya emang suka tawuran gitu. Ya kawasan Blok M kan emang tawuran mulu kan. Iya. Nah terus juga emang, tapi ada juga singkatan tuh katanya tentang tengah sawah dulunya gitu, ada yang bilang gitu. Tapi belakangan di angkatan gue bilangnya tentara ekstrim anti STM gitu. Tapi emang musuhan banget tuh sama STM kayak gitu. Kenapa sih? Ya nggak tahu zaman itu kan emang gitu kan. Iya. Udah kultur tuh, udah susah loh. Jadi lu gampang aja simpelnya lu karena melihat pilokan itu. Pilokan. Anjir, gue pikir lu mau milih sekolah. Wah, ini sekolahnya bagus, ini anaknya pinter-pinter atau enggak? Cewek cantik-cantik nih di sini gitu. Enggak ya, lu malah kayak gara-gara pilokan anjir. Iya, serius itu. Itu bener. Bener ya? Lalu setelah lulus lanjut ke kemana lu? Setelah SMA gue ngambil sastra Jawa di UI. Anjir, sastra Jawa lu? Iya. Oh, padahal bukan orang Jawa lu. Emang iya. Iya, tapi lu ada darah Jawa gak sih? Ada dari kakek salah satu. Jadi kan 4 orang tua. Iya. 4 orang tua. Maksudnya orang tua 2 kan di atasnya tuh 4 tuh kalau kita cabangin ya. Oh iya. Nah salah satu kakek tuh dari Tegal. Oh. Ya memang nggak Jawa yang Mataraman, Solo, Jogja sih. Iya. Oh gitu. Yang ngapak lah. Nah tapi gue mau tanya sebenarnya basicnya, lu kenapa sih ngambil sastra Jawa cuy? Soalnya sih. Anjir itu buangan sih. Lu tau gak, gue dari gue berteman ya sampai sekarang ini gue belum pernah ada loh teman orang sastra Jawa, serius. Iya, padahal gue udah lama di Jogja gitu dan sastra Jawa tuh kan kayak buat gue banyaknya justru bukan orang yang kayak Indonesia, malah orang luar gitu loh. Lu kenapa gitu? Ada apa? Bebas, which is bagus gitu buat gue gitu. Kenapa? Ya sebenarnya kepleset juga. Oh, enggak, tapi tadinya tuh gue pengen ngambil arkeologi. Anjir, arkeologi. Nah bayangan gue tuh, wah gue pengen jadi Indiana Jones. Iya. Tapi kayak dinosaur itu ya kan. Iya, gue pikir ya udah, tapi ternyata itu padahal sama-sama kalau dari segi penilaian tuh kan yang paling bawah terburuk lah di UI tuh. Ya. Emang iya? Iya, yang paling gitu rendah. Masa sih? Emang iya, faktanya gitu. Karena emang nggak banyak orang yang terlibat di situ, nggak suka itu gitu. Ya apa emang maksudnya kalau buangan. Yang paling unggul tuh apa sih emang? Kalau orang paling banyak di UI ngambil apa sih? Pasti kedokteran dong. Pasti ya? Iya. Itu udah unggulan banget ya? Ya karena dia udah paling legend kan, Stopia. Kastanya tinggi gitu. Iya. Oh dan gitu. emang kedokterannya paling inilah. Kalau untuk IPA ya. Iya. Kayak gitu. Cuma kalau gue emang, dan di luar itu emang ada ketertarikan juga sama budaya kayak gitu. Okay. Jadi ya udah gue masuk lah di situ. Dan ternyata antara arkeologi sama sastra Jawa cuma beda material pembelajarannya aja gitu. Tapi pada akhirnya dosennya pun ada yang sama. Kayak gitu. Kayak kita kan belajar bahasa tuh sampai kayak bukan cuma Jawa gitu. Yeah. Jadi judulnya doang Jawa, tapi kita juga belajar Bali, Sunda dan lain-lain. Bahkan sampai Sanskerta gitu kita belajarin juga huruf-hurufnya. Jadi itu bersentuhan juga sama arkeo. Kayak gitu. Berarti lu ngerti banget dong? Enggak juga. Enggak juga kira kan lu bagus. Itu harus lebih tinggi lagi gitu. Cuma kulit-kulitnya aja lah. Okay. Kalau dalam banget kan udah sampai bisa baca yang kromo, hinggil apa gitu-gitu kali ya? Atau lebih sastra Jawa itu udah basic itu kalau basic itu. Iya. Yang lebih canggih lagi ada bahasa apa nih? Kalau yang paling sulit tuh kalau kita udah nerjemahin naskah kayak gitu. Jadi naskah kuno tuh biasanya itu bagian dari sastra Jawa ya. Jadi bedanya sama arkeo atau sejarah gitu. Sejarah tuh arsip bahannya. Arkeo tuh materialnya. Oke. Nah kalau sastra tuh biasanya naskah kuno tuh. Tuh spesifik Jawa ya. Nah bahasa yang dipakai itu biasanya bahasa-bahasa yang udah nggak dipakai di zaman sekarang. Jadi kita harus perlu nerjemahinnya nggak bisa nggak bisa ya, kita tanya sama orang Jawa pun mereka belum tentu tahu gitu. Contoh yang lo ingat apa tuh? Bahasa-bahasanya? Ya bahasa Jawa kuno banyak banget soalnya. Jadi kan Jawa itu ada beberapa periode ya dari segi bahasa gitu. Periode yang Jawa Baru nih yang sampai sekarang kita pakai gitu. Nah sebelumnya itu ada Jawa Pertengahan, awal lagi ada Jawa Kuno. Jawa Kuno tuh era Majapahit ke atas lah, sekitaran Majapahit gitu. Gue seneng belajar kayak gitu tuh. Kayak gitulah. Nah itu tulisan tuh udah
aksaranya pun kan beda-beda gaya-gayanya Yang kayak sampai gitu. di daun lontar gitu kali ya. Nah, aksara bahasa Jawa kuno tuh yang masih di lontar. Iya, maksud gue itu kan gokil. Lu bisa tuh baca. Ya udah lupa sih. Tapi memang di kampus waktu era itu lu mempelajari itu. Iya emang kayak gitu tugasnya kayak gitu. Dan lu masih melihat langsung yang teks Jawa kuno itu di daun lontar tuh ada pegang, lu pernah megang gitu? Pernah, kan kita pun penelitian biasanya kayak gua pernah ada studi ke lapangan kayak gitu. Program-program kayak gitu, terus kita datang ke daerah, terus di situ kayak sosialisasi ini naskah kuno nih, ini enggak angker loh kayak gitu. Terus nggak harus kalau di sono kan sakral tuh biasanya. Kalau di Jawa ya gua khususnya Jogja yang pernah gue ikut di upacara ada khususnya. Iya, biasanya ada hari khusus. Yes, betul. Gitu. Ternyata kalau lu sebagai orang sastra tuh biasa aja gitu ya. Biasa aja, cuma emang perlu ada perlakuan kayak misalnya megangnya harus pakai sarung tangan. Oh, itu kan ini ya, teknis. Enggak yang mistis, itu beda loh, teknis dengan mistis loh, ya kan? Enggak emang, walaupun kadang-kadang ada juga sih. Lu pernah ngalami? Gue sih nggak pernah. Tapi ceritanya apa? Karena itu kan lo bersentuhan langsung dengan naskah-naskah kuno yang secara riwayat ini udah masa lampau tuh ada nggak? Pasti apalah gitu. Gue sih nggak pernah ngalamin karena gue mungkin nggak peka ya kan. Oh, yang teman lo ada? Kalau biasanya sih dosen-dosen yang udah lebih banyak ngerjain kayak gitu-gitu. Apa sih contoh yang pernah? Misalnya gue paling ingat tuh cerita tentang dosen gue pernah ngerjain suatu naskah dan misalnya cerita tentang Banten. Banten itu dia sembarangan ngomong gitu. Jadi Banten itu ada namanya Sultan Haji. Sultan Haji itu memberontak kan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah itu keluarga tuh anak sama bapak tuh. Nah menurut dia itu memberontak gitu sampai akhirnya besokannya kayak disentil lah kayak gitulah. Semacam itulah ada kayak gitu. Gue cuma lupa detailnya yang kayak gitu. Jadi masih ada hal-hal yang tabu juga diomongin gitu. Iya. Dan biasanya juga memang tempat-tempat naruh naskah tuh di tempat-tempat yang agak keramat, gimana, emang agak-agak ruangan yang gimana juga sebenarnya mendukung juga sih. Jadinya terutama yang ini ya yang di masyarakat ya, bukan yang. Jadi kan tempat-tempat naskah tuh ada yang di perpustakaan. Nah yang biasanya masih ada upacara tuh yang di masyarakat. Iya. Tadi gue bilang tuh gue pernah di Jogja itu ada sampai dibalut kain, terus ada dupa gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu ada. Oh iya. Oh gue jadi inget juga. Apa tuh? Apa? Enggak, gue pernah inget waktu itu kita ada project itu ke Papua. Jadi kita nyari-nyari naskah gitu. Emang benar-benar explore, berburu naskah gitulah, bareng-bareng dosen apa segala macem. Nah di sana tuh ketemu satu pulau kecil. Dan di pulau kecil itu kita ketemu sama namanya Pulau Dom. Dom, DOM? DOM. Bilangnya Dom aja gitu. Anjir. Nah di situ kayak rumah kolonial gitu. Ada heritage buildingnya di sana. Iya. Dari situ ibaratnya tuh rumah pertahanannya zaman Inggris. Iya, Waktu pernah di situ. Nah di situ ada yang huninya ibaratnya kayak raja lokal lah gitu. Nah dia tuh ketika ngomong pun orang ini beda gitu. Jadi dia punya segala macam benda-benda bersejarah di rumahnya. Dari matanya aja itu kita harus ketemu sama orang-orang yang kalau kita ngomong aja mata dia tuh merah gitu. Merah? Iya, maksudnya kurang tidur. Lu sama kebanyakan ngopi. Tapi maksud gue gimana ya, gue nggak bisa karena gue bukan peka gitu kan. Tapi bisa ngerasain energinya beda coy. Orang ini beda nih. Iya kan? Gitu. Tapi dia bahasa apa waktu lo ketemu sama dia dong? Ketemu. Bagaimana komunikasinya? Melayu. Bahasa Melayu? Maksudnya bahasa Indonesia gitu bahasa udah Indonesia. Biasa. Cuma memang kan kalau di Papua itu kebetulan di kota Sorong ya. Dekatnya Sorong. Jadi daerah Papua Barat itu dominan dari orang-orang yang Melayu Ambon kayak gitu-gitu nyebrang ke sana. Bukan Papua yang pedalaman. Iya. Orang-orang yang kayak gitu. Oh gitu. Ya sejauh itu gitu ketika ngomongin naskah kuno gitu. Tapi itu udah lama nggak gue lakuin gitu. Sejak lulus gitu kan. Tapi kenapa? Maksudnya gini, kalau dari cerita lo aja sebenarnya gue ngelihat bahwa itu adalah aktivitas yang seru gitu ya. Konteksnya explore, ya hunting, riset, lo membaca banyak hal ya, karena ini adalah benda-benda pusaka ya kan, karena kan gak cuma ngomong benda yang dalam bentuk tadi daun lontar, tapi ada keris atau apa barang-barang temuan. Ini sebenarnya kayak hampir sama arkeolog, tapi bedanya ini lebih ke mediumnya aja gitu sebenarnya. Teks, teksnya gitu. Ya teksnya gitu. Oh lah, terus
lu akhirnya setelah lu melanglang buana itu dari lulusan sastra Jawa, tiba-tiba lu akhirnya kok konten-kontennya mengarah ke yang jauh dari kata sastra Jawa gitu tuh. Karena tapi gue menariknya itu tetap dari buat gue bagian dari budaya ya, karena lu mengangkat asal usul bagaimana cerita ini itu gimana awalnya lu ketertarikan itu? Nah sebenarnya dari kecil pun gue udah mempertanyakan itu gitu. Sebenarnya iya, penasaran, basicnya kuriositas itu ngebawa sampai ya udah gue baca apa segala macam, terus nanya orang, dan karena basic gue juga senang diceritain sama orang tua gitu. Orang tua gue tuh selalu cerita dulu gini gitu. Orang-orang yang masa depannya nggak baik-baik aja gitu, kayaknya pengen balik lagi yang ke dulu aja deh gitu. Nah jadi karena kesenangan itulah membawa gue penasaran sama banyak hal di sekeliling gue yang deket-deket aja dulu kayak gitu. Mulai dari nama-nama, ya nama kampung, nama tempat, nama jalan, macam-macam, bahkan nama bangunan kayak gitu-gitu. Kenapa sih namanya ini? Dan sebenarnya itu basic juga ada dalam ilmu linguistik itu tadi gitu. Karena memang lu punya basic banget ya soal di kayak sastra itu. Sastra itu sangat-sangat ini juga ya, lu menajemkan lah istilahnya ya. Betul. Dan dalam setiap kata itu kan bisa diterjemahin, maksudnya kayak nama-nama tempat itu sebenarnya ada maknanya gitu di balik itu gitu. Bahasa itu kan tanda itu. Nah pertandanya ini dipakai buat apa kayak gitu. Entah itu biasanya sebenarnya dulunya apakah peristiwa, apakah bangunan, apa bentang alam, hal-hal kayak gitu yang bisa diterjemahin dari setiap nama-nama tempat itu gitu. Nah kalau misalnya ngomongin dalam linguistik itu istilahnya toponimi. Toponimi itu lu jago ternyata, lu ya pinter lu. Enggak, ini ngibul sih. Enggak, gimana apa tuh? Itu istilah-istilah yang dipakai di sastra kah? Ya itu bagian dari ilmu linguistik. Toponimi itu topos tuh kan rupa bumi ya kan. Toponimi itu iya lu. Jadi bahas toponimi sih. Iya makanya enggak gimana. Gue senang nih belajar hal baru gini nih. Ilmu tentang penamaan pada rupa bumi lah gitu. Oh, ini ilmu biasa dipelajari di ini bagian dari jadi lupa aku tadi. Onomastika. Oke, itu lo dapat ilmu-ilmu begini di waktu era kuliah sastra? Enggak sih sebenarnya. Masalah enggak? Lanjut lagi baca. Mau baca. Lo suka baca soalnya. Nah, iya begitulah. Nah, itu onomastika itu jadi bagiannya tuh ada toponimi, ada itu tempat ya, ada nama orang. Nama orang juga ada pelajarannya kayak gitu. Nah, terus yang nama tempat ini nanti dibagi lagi, ada odonimi, itu nama jalan kayak gitu. Jadi emang ada pelajaran tentang itu gitu. Gue nggak pelajarin tuh, belum dapat linknya tuh. Terus share linknya ke gue. Oke. Terus. Nggak ada sih itu. Nggak ada link ya, nggak ada ya. Oke. Jadi intinya setiap nama tempat itu punya arti, dan arti itu nanti kita bisa tarik ke akar pikirannya, budayanya kayak gitu. Budaya itu kan ngomongin pikiran ya kan, seni apa segala macam itu kan nanti nariknya ke pikiran, idenya apa kayak gitu. Iya. Nah, nyampe ke sana itu nanti kita bisa ulik dari bahasa teknik linguistik. Misalnya gue ngomongin daerah Pejaten nih. Iya. Pejaten itu kan kalau mungkin orang biasa ya Pejaten aja gitu. Apa paling Pejaten? Mungkin kalau lu taunya apa? Pejaten? Itu Pejaten Village. Maksudnya kira-kira. Gue berpikir adalah mungkin nama buah, gue berpikir. Berarti lu gak ada gambaran sama sekali? Pejaten. Gue gak ada pikiran sih gue. Karena gue waktu itu berpikirnya kan kalau gue waktu di daerah Jagakarsa nama-nama buah. Oh karena di daerah sini banyak pohon buah gitu, seseimbang itu. Betul. Nah gue berpikir Pejaten ada gak sih buah yang kayak gue gak tahu juga. Nah gue tidak berpikiran atau belum kepikiran. Tuh sebenarnya lo taunya apa Pejaten itu? Nah Pejaten, untuk tahu Pejaten itu pakai linguistik. Namanya morfologi. Lo bedahnya begitu ya? Iya, morfologi. Nah itu dari morfologi bahasa Jawa. Jadi pejatian asal katanya, pejatian. Jati ketemu A, I ketemu A itu jadi E, Pejaten jadinya. Kayak ngaji cuy ini cuy ya, model A ketemu ini jadi A-in gitu. Iya. Sebenarnya itu gua bahasa gampangnya gitu gampangnya, lah ya. Sederhana. Oke. Itu bagian dari morfologi gitu. Nah, kata pejatian, jatian itu sendiri. Jadi kan setiap awalan dan akhiran tuh punya makna. Kayak pejatian tuh tempatnya jati. Sedangkan pe itu biasanya jamak. Berarti pejatian itu tempat jati yang jatinya banyak gitu. Artinya hutan jati. Oh, jadi tetap mengarahkan identitas si daerah itu sendiri ya? Iya, jadi
dari nama itu tadi kita udah bisa nerjemahin. Oh, kita bisa ngebayangin. Oh, dulunya emang hutan jati. Oh. Kayak gitu. Di situ di dekat situ juga. Pejaten itu jati ya. Iya, itu salah satu contoh. Iya. Banyak tuh awalan pe terus akhiran an yang ada di Pegangsaan. Pegangsaan pe-nya itu. Ya sama kayak itu gangsa Iya. itu dalam bahasa Jawa juga. Gangsa itu kan tembaga artinya. Oh. Maksudnya ini kalau jadi kalau gamelan itu di Jawa itu kan bilangnya gongso. Iya, iya. Jadi pegangsaan itu dulunya ini menurut konon ya. Iya. Kononnya Yang itu lo tahu. iya, katanya di situ ada pengrajin gamelan dulunya Gamelan di kawasan. Pegangsaan itu ya. Pengrajin gamelan kayak gitu. Karena berdekatan dengan situ pun ada Mataraman. Iya, iya. Yang akhirnya jadi Matraman. Iya. Kayak gitu. Oh. Bahkan Matraman dalam pun gue masih curiga dalamnya itu bukan ada di dalam tapi jangan-jangan dalam arti rumah nih. Karena kan di tahun 17 sekian itu kan ada pasukan Mataram berapa kali 2 kali datang ke sini kan untuk nyerbu Batavia. Oh. Nah, pasukan Mataram itu dulu posnya salah satunya di Mataraman itu. Kayak gitu. Nanti nariknya macem-macem lagi tuh di situ. Di situ ada juga tempat namanya apa sih? Jadi lupa gua. Daerah Salemba tuh namanya. Apa tuh? Raden Saleh? Bukan. Apa? Yang deket Senen situ. Dekat Senen. Kramat, Jalan Kramat. Kramat Sentiong. Sentiong tuh Cina juga tuh. Iya, ada pengaruh tuh kan. Chinatown tuh di sana tuh kan. Karena emang dulu di situ kuburan Cina semua. Banyak Sentiong orang-orang itu. Cina yang bermukim di sana. Lebih ke kuburan. Oh, kuburan Cina. Kuburan Cina. Jadi kalau kita lihat peta tahun sekian, itu daerah Kramat itu isinya kuburan semua, kuburan Cina. Oh. Istilahnya bongpai lah. Namanya Bompai. Bongpai itu yang gede, kuburan Cina yang gede. Yang ada bentuk-bentuk ini ya, kayak misalnya buletan apa gitu ya. Iya, yang keluar vampir tiba-tiba. Iya. Oke. Oh gitu. Tapi sekarang udah nggak ada itu. Katanya sih dipindahin, sempat dipindahin. Jadi sekarang tempat pemukiman kan? Iya, padat penduduk. Oh. Jadi antara kalau kita mau mencari itu, biasanya gue juga ngebandingin peta-peta lama tuh. Lo punya atau mengakses peta lama di mana? Kalau sekarang lebih mudah tuh ada beberapa situs sebenarnya. Oh, ada. Yang kebanyakan punya Belanda. Yang paling sering itu Oh. yang digital collectionnya Universitas Leiden. Oh. Itu bisa kita semua bisa ngakses, cuma emang carinya manual gitu satu-satu gitu mana Ya nih. keywordnya itu harus detail ya. Batavia biasanya gue pakai Batavia. Oh, Batavia tuh selalu dapat ya pasti ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Cari Batavia tuh ada dinas Batavia dinas topografi Batavia. Nah dia bikin peta macem-macem tuh ke Sumatera apa segala macam. Jadi nyari dulu satu-satu mana nih yang bentukan Jakarta yang sekarang ya gitu. Kayak gitu. Nah dari situ nanti kita kasih perbandingan nama yang sekarang sama apa enggak sama nama dulunya biasanya gitu. Iya. Contoh di daerah dekat Bintaro sana ada namanya Pondok Betung. Pondok Betung benar. Nah, Jurang Mangu. kalau sekarang Pondok Betung ya bener ya? Ada kok itu KRL ada tuh situ Iya. ya, oke. Nah di peta lama itu namanya Pondok Bitung. Oh. Pondok Bitung antara Betung sama Bitung itu maknanya udah berubah tuh. Iya. Kalau Bitung tuh nama pohon Bitung, Betung pohon apa namanya tuh? Bambu betung yang gede banget. Nah, itu bambu betung kayak gitu. Jadi ada pergeseran makna. Begitupun nama-nama lain Jurang Mangu kayak gitu, di sana ada Jurang Mangu kan. Ada jurang di sana emang? Iya, jurangnya emang topografi ini bentang alam, tipe bentang alam gitu. Oke. Cuma Mangunya ini kalau sekarang Mangu apa nggak jelas gitu. Tapi kalau kita tahu ke pertama ternyata bukan Mangu tapi Manggu. Oh, Manggu. Manggu tuh dalam Sunda artinya manggis. Oh. Jadi jurang yang ada pohon manggisnya kayak gitu. Oh, gila lu pinter banget untuk riset-riset gitu, ternyata emang seneng lu ya. Iya, karena ini penasaran. Lu nggak gabung sama Pemda aja buat ngejelasin gituan? Ya, siapa tahu ya kan, di-hire sama Pemda. Ya kadang-kadang Pemda juga ini sih, maksudnya ada beberapa orang-orang dari pemerintahan. Ada kontak lo ya? Iya, kayak gitu. Iya, karena penting nih, maksud gue nih apa yang tadi lo jelaskan ini ilmu nih yang buat gue kayak, oh ternyata ada riwayat nih yang kayak tadi Pejaten dari Jati, terus Jurang Mangu ternyata dari Manggis, kan gue baru tahu tuh. Kalau cari di Google kayak nggak terlalu banyak. Nggak ada. Itu maksud gua, lu jadi salah satu informasi yang menarik di kolom di feed lu gitu. Iya. Dan memang gue biasanya nyari yang kalau misalnya gue bahas satu tempat tuh yang belum ada di Google gitu. Lu cari dulu di Google ada, oh ini nggak usah. Kalau ini wah menarik nih gitu. Iya, kadang-kadang gitu juga gue. Jagakarsa apa? Jagakarsa nama tokoh. 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 Oh tokoh. Jagakarsa itu ya? Itu Pangeran Jagakarsa. Oh.
kadang-kadang Lo tau kuburannya di mana? tahu Di Jalan Belimbing dalam sana lah. yang deket belakang ini bukan sih kebun binatang bukan situ? Bukan. Bukan. Di kebun binatang ada makam keramat juga. Ada makam itu makam siapa ya? Yang mana? Yang di pas tanjakan, tahu kan lo? Oh, yang Jalan Sagu. Iya. Iya, tahu gua. Itu nggak pernah digusur orang jalan sampai diginiin jalannya kan? Tapi sebenarnya itu makam keluarga sebenarnya. Tapi di ini ya di Cuma beberapa orang kalau situ iseng aja gitu. Oh. Karena emang gelap kan, udah gitu nanjak sempit. nanjak, Jadi emang situ sering kecelakaan juga kan. katanya. Memang iya. Oh iya. Iya. Berapa kali aja gue lewat juga papasan ada yang lagi nggak kuat nanjak kayak Oh gitu-gitu. iya. Ya, emang kontur aja sebenarnya. Tapi di masyarakat sekitar jadi ada cerita lah gitu. Iya. Tapi kalau Pangeran Jagakarsanya di Jalan Jagakarsa agak ke dalam dikit tuh. Ada pendoponya karena dia itu katanya dari Demak. Jadi nah itu ada dua versi tuh, ada yang bilang dari Demak, ada yang bilang dari Mataram gitu. Oke. Sedangkan antara keduanya ini itu beda jauh waktunya. Iya. Demak 1500 iya benar ya. Gue kurang tahu nanti kalau itu di tolong dibentuk. Ya kayak gitu. Tadi gue juga lupa tuh Mataram ke sini juga tahun 1600 juga bukan 1700. Oh, oke. Nah, itu jarak waktunya beda dan kuburannya emang di situ. Jadi kalau Jagakarsa itu kan tadi gue bilang tokoh Pangeran Jagakarsa ini diperintah untuk versi pertama nih untuk menghalau Portugis ya. Oke. Itu atau perang melawan Portugis. Walaupun sebenarnya ada fakta menarik juga. Apa tuh? Faktanya Portugis nggak pernah nyampe ke Batavia, ke Jayakarta. Oh, apa gitu? sebelum itu kan Jayakarta? Ada Jayakarta, Sunda Kelapa ada Sunda Kelapa, Jakarta, Batavia gitu kan? Iya, jadi kan si Portugis itu sebenarnya udah bikin perjanjian nih sama Pajajaran waktu itu, sama Surawisesa. Nah, setelah perjanjian itu, intinya dia perjanjian kerjasama lah, takut dia diserang nih Surawisesa terjepit. Tapi faktanya Portugis tuh menurut catatan Cina ini belum nyampe Sunda Kelapa. Oke. Pasukan Demak udah keburu mengambil alih Sunda Kelapa kayak gitu. Nah, makanya ketika ada ulang tahun Jakarta itu yang dirayain itu yang katanya serangan Fatahillah ke Batavia, akhirnya kontroversi. Nah, ini mah sama aja sebenarnya ngebunuh orang kita sendiri gitu, perang saudara sebetulnya. Ada versi kayak gitu. Kayak gitu. Walaupun sampai sekarang kan umumnya masih percaya yang ini kan. Iya. Portugis beneran datang. Kayak bener. gitu. Ya kayak gitulah. Iya, jadi artinya kan lu juga mempelajari sejarah banget tuh, ada ngulik-ngulik dari sini, loncat ke sini, cari ini, ketemu ini, gitu-gitu loh, mesti menarik. Iya, karena kayak puzzle juga kan. Iya, udah kayak Da Vinci Code aja dari sini ke sini, ya gak? Seru kan tapi kan karena itu gue senang tuh kayak gitu. Oh, dari sini ke sini, oh gitu. Ternyata ada begini, gitu. Nah, bener. Ditambah cerita muatan-muatan lokal, ya kan? Yang goib-goib. Ya, bumbu-bumbu tuh. Dulu di sini Mas tempatnya ini Mas, para gua tuh kan sempat ada momen kampanye gua dulu, ya kan? Iya. Itu kan gua belusukan. Iya. Dan di Jogja ini kan gua pasti itu. 5 ya. Gua ada Gunung Kidul. Minum dulu. Ini bukan interior atau ini ya. Gimana tuh? Jadi gini, Jogja Gue ini kan dulu sempat ada kampanye lah ya, kegiatan itu ya. Iya. Dan gue kan istilahnya tuh RI Pusat, yang artinya Jogja itu berarti ada kebagi 5. Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Kota Jogja sama Bantul. Nah, gue di setiap kota ini selalu nginep, pindah-pindah gue gitu. Nah, waktu di Gunung Kidul ini gue kan explore tuh, maksudnya ke daerah-daerah yang mungkin ini emang wah itu banyak cerita-cerita yang gue ada raja ini waktu dia menerima wahyu, ini tempatnya di titik ini gini. Jadi cerita-cerita ini sebenarnya menarik loh kalau dikumpulkan dan jadi satu buku, buat bisa lebih malah bukunya. Dan ya sama kayak halnya lo mengumpulkan banyak informasi ya kan. Dan kayak jadi puzzle-puzzle gitu. Mataram ketemu dengan si raja dari Hadiningrat gitu-gitulah pokoknya cerita itu. Menarik. Ya apalagi di sana. Itu dia makanya. Lebih banyak lagi tuh cerita mitologinya. Itu. Gunung Kidul lagi. Gunung Kidul, makam raja-raja Imogiri gitu loh. Belum gua-gua. Dan itu memang kota itu memungkinkan cerita itu sih sebenarnya karena secara pegunungan, secara juga riwayat daerahnya gitu. Iya. Kan masih raja juga di sana. Jadi dapat banget tuh kulturnya gitu.
Ya emang yang masih bertahan di Jogja emang. Iya gitu. Daerah istimewa Yogyakarta Betul. gitu. Jadi mau ke sana lagi. Ya, Coba lagi. jadi ngomongin Jogja kita nih. Orang gue lagi ngomongin lu gitu. Nggak nih balik lagi nih. Jadi lu memang karena ya tadi lah lu udah tahu, gue baru tahu juga bahwa emang lu dari sastra Jawa, lu punya riset-riset, lu punya pelajaran soal bagaimana tentang sejarah tadi. Cuman yang menariknya adalah bagaimana lu kayak akhirnya semua ini mendokumentasikannya lewat akhirnya video dan lo posting Instagram tuh emang adalah apa tujuan lo begitu tuh gimana ngapain gitu? Tujuannya ya ngasih tahu orang aja. Berbagi informasi. Iya. Karena kadang-kadang tuh ada informasinya juga yang gue ngerasanya kayaknya harus dikasih tahu dah gitu. Kalau enggak nanti melenceng mulu kayak gitu tuh. Ada yang kayak gitu. Ada yang emang wah anjing seru banget nih gue harus kasih tahu kayak gitu. Basicnya yang kayak gitu. Tapi kalau untuk sebelum itu, gue memang di kampus pun udah bikin media kecil-kecilan kayak gitu loh. Namanya apa? Namanya Madu Branta dulu. Madu Branta. Madu Branta. Di media kebudayaan Jawa gitu lah. Kayak ada juga majalah namanya Utana kayak gitu. Nah itu bikin-bikin kayak gitu. Jadi memang seneng sama media juga, jurnalistik. Jadi setelah itu gue merasa konten ini yang sekarang bisa masuk ke informasi ini bisa menyebar ya lewat konten kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi ide lo bahwa ini sebenarnya juga bagian dari pengarsipan lo, bahwa rasa keingintahuan lo dan juga setelah lo dapat info ini lo juga mau bagi ke semua orang. Makanya lo jadiin konten itu. Iya. Tapi meskipun gue juga nggak ngasih garansi apa yang gue kasih tahu itu selalu benar gitu. Ini versi lo ya, istilahnya bagaimana lo meriset versinya Rizky gitu ibaratnya kan. Karena kan ada kontra gitu nggak waktu lo pasti nggak yang lo inget apa dari konten lo misalnya banyak contoh udah kita bahas misalnya apa yang paling ribet ya antara kayak ngales ngeladenin lah atau jadi ruwet apa contohnya yang paling berkesan sama lo postingan yang mana bahas apa? Ada yang nggak naik sih sebenarnya. Ada yang gak gue naikin kayak gitu. Ada yang gue naikin terus gue turunin lagi. Ada banyak. Nggak gini, apa yang menyebabkan lo dari yang udah dinaikin akhirnya lo turunin lagi? Ya ancaman. Serius lo? Iya. Ini tapi boleh ceritain nggak? Ada boleh. Nggak gini maksud gue gini konteksnya adalah ancaman yang seperti apa? Gue akan ceritakan tapi gue nggak kasih tahu nama tempatnya. Iya. Gue nggak akan detail yang namanya tapi bentuk ancaman apa yang lo dapet gitu maksud gue. Ya macam-macam. Misalnya lo nyebutin jalan A atau apa atau daerah A atau apa gitu. Ada yang paling menarik ya menurut gue ya. Ya. Ini apa? Masalah perizinan tuh sebenarnya perizinan tuh paling susah gitu. Perizinan? Iya perizinan. Maksudnya? Ketika kita ngangkat satu tempat. Kadang-kadang tuh ada domino efeknya yang nggak kita tahu tuh. Contohnya lo ngangkat nama Jagakarsa deh misalnya gitu. Kita nama Jagakarsa nggak apa-apa dong, aman dong. Jagakarsa sih sejauh ini aman. Enggak, gitu. Maksudnya yang jadi masalah tuh misalnya lo ngangkat Jagakarsa, efek dominonya apa? Misalnya nanti ada yang terhambat ekonominya kayak gitu. Ada yang kayak gitu-gitunya. Gue kasih contoh di satu tempat. Ya contoh misalnya gimana? Ada di situ ada apa namanya mata air. Mata air. Jadi gue cuma pengen tahu nama jalan ini apa. Oke. Nama jalan ini apa? Begitu gue tahu nama jalan ini apa, ternyata nama ini adalah nama mata air. Oke. Dari nama mata air ini, akhirnya gue tahu konflik di belakangnya. Konflik gitu. apa? Konflik agama. Ternyata. Iya. Konflik agama tuh gara-gara mata air ini. Antara dua kubu, ya gue sebut NU sama Muhammadiyah lah kalau ininya mah. Cuma ada background story-nya gitu. Jadi diceritain itu kita tahu Muhammadiyah kan lebih agamanya lebih modern ya. Nah kalau NU kan lebih tradisional kan. NU tuh yang masih begini-begini lah gitu. Nah si tempat mata air ini tuh masih dikeramatkan dan diurus sama orang NU kayak gitu. Tapi yang ini lah nggak apa-apa. Gue dari tadi dengerin nih. Iya seru makanya gue dengerin. Gimana terus? Ada jadi background story di tempat itu tuh ada suatu kiai yang datang ke situ gitu, yang Kiai Muhammadiyah yang menyebarkan agama Islam di situ gitu. Dan salah satu yang jadi perdebatan di masa lalu si mata air ini. Mata air ini harus ditutup kayak gitu karena membuat daerah itu menjadi disalahgunakan gitu zaman itu ya.
Jadi disalahgunakan untuk apa namanya judi apa segala macam, togel kayak gitu-gitu. Ada memang? Ada. Gitu. Dan Oh. itu masih di sini-sini juga. Di Maksudnya Jakarta? pinggiran lah. Oh. Nggak usah dicoba, Ya, kita ketemu ya. kita ketemu. Oke. Oh gitu. Iya, jadi ada gitu. Nah, jadi ketika gua kesana, Kok dari mata air ke judi jauh loh cuy. enggak, maksudnya tempat itu ditutup karena banyak jadi kemaksiatan. Maksudnya kemaksiatan itu yang hal-hal buruk gitulah. Oh. Kayak jadi melencengin agama ya, kayak inilah apa namanya, buat persembahan. Oh. Kayak gitu, sesembahan. Atau kayak lo mandi di situ ntar berkah. Nah, semacam itu. Atau lo cuci muka di situ ntar muka lo ganteng Nah, gitu. gitu. Muka lo jadi bersinar gitu. Yang semacam itu. Jadi dulu itu kan masih tradisional yang kayak gitu-gitu masih lazim lah di zaman Oke, itu gitu. Oke. Sampai akhirnya datanglah kiai ini yang berusaha untuk apa namanya yang berdakwah Meluruskan lah meluruskan istilahnya. itu, sampai akhirnya tempat itu ditutup. Adalah orang yang setelah ini udah nggak ada lagi nih, udah lama dibuka lagi kayak gitu. Nah itu kan dari kalangan yang tradisional nih. Nah setelah itu gue mencoba pengen ngangkat itu Iya. kayak gitu. Ternyata responnya negatif gitu. Tapi yang ini akhirnya gue alihin konten ini. Tapi tetap gue upload, cuma Nanti gue cari deh. nggak Pengen tahu gua gue konten bahas. yang mana, gue pengen tahu. Nggak gue bahas bagian itunya gitu. Oh. Karena di titik itu ya terjadi sampai keributan nih antara kiai dengan kiai nih. Oke. Tradisional sama yang ini kayak gitu, Oke. ya, kayak gitu. Nah ketika gue mau angkat ini, gue akan berhadapan dengan masa lalu yang ini. Wah yang ini akan ketarik lagi nih, bakal ribut lagi nih nanti. Makanya si ini jangan sampai ini ya. Karena dulu sebelum ini pernah ada cuma konten foto doang loh, nggak ada story apa segala macam. Itu udah menjadi apa namanya viral. Iya viral kayak gitu. Karena di daerah ini agak sensitif untuk urusan yang begini kayak gitu. Semacam Penasaran itu. gue. Yang kayak gitu tuh banyak gitu. Dan rata-rata semua yang gue tuh sebenarnya males banget ya bahas tentang makam keramat sebetulnya. Lu paling males ya? Males. Tapi ternyata respon orang banyak juga pengen Orang tahu. suka. Iya. Gue tau orang suka tapi gue males. Enggak, tapi itu sempat kontroversi loh, makam-makam yang jadi kayak ada Habib apa itu loh. Banyak. Iya. Dan gitu. bahkan sejarawan pun udah banyak yang bilang itu makam palsu kayak gitu. Nah, ada gitu-gitunya. Iya, kayak gitu-gitu Masyarakat banyak gitu. di Indonesia kayaknya memang masih suka ya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Ya Iya. gue juga pribadi yang emang gue kadang karena buat gue untuk makam itu gue respect leluhur, Iya, berdoa, betul, gitu-gitu betul. sih. Gue tidak kayak jadi yang sifatnya mau jadi apa tuh namanya pesugihan atau enggak. Gue lebih ke berdoa Iya. leluhur bahwa kita ada di situ karena leluhur loh gitu. Iya, Kalau iya. gue ya, gue pribadi gitu. Gue juga seneng kan itu karena pengen tahu sejarahnya Iya, gitu. betul. Tapi di luar itu juga ada bisnis gitu kan. Iya ada tuh betul. Sempat dibahas gue baca di tweet tuh di X tuh ada kayak informasi bahwa ini kalau dihitung per bulan sekian gini-gini ada tuh. Ada. Kan itu orang-orang dari ziarah itu. Iya, iya. Nah, yang kalau gue bahas itu gue takutnya nanti ada yang terganggu kayak gitu. Tapi yang sudah pernah terganggu ada nggak Kak lu? Yang udah pernah terganggu. Yang artinya mungkin lu jadi dapat ancaman itu ada nggak? Kalau gue jadi lupa tuh. Kayaknya seingat gue ada gitu. Ancaman yang seperti apa lo? Yang pernah lo dapat? Mas saya udah agak lama ya ke belakang tuh. Pokoknya intinya gue berusaha untuk menghindari itu gitu. Kecuali gue yang diundang. Oh, oke. Kalau gue diundang sama si apa namanya yang pengelola makam itu, ya udah gue datengin aja. Karena kita tuh mungkin lo juga orang apa namanya pernah nyalek juga ibaratnya gitu kan, pasti akan disusungkem dulu ke tempat-tempat itu. Iya, kan tadi gue bilang di awal yang tadi gue sedikit mention bahwa gue ada sempat di Jogja, gue kan berarti total 5 titik. 5 titik itu kan punya karakter masing-masing cuy. Ada kuburan ini, orang ini, ya gue sowan berdoa di sana dengan ritual-ritualnya gue dan balik lagi ini bukan soal gue istilahnya mungkin ada bilang syirik apa enggak, ini adalah menghormati. Gue ada di sana dan gue mau melakukan yang namanya kayak aktivitas di sana, dan itu kan istilahnya gue dapat kalau Jawa tuh kulon nuwun gitu loh, betul. Permisi gitu lah. Buat gue sih itu aja kalau gue. Oh gue jadi ingat lagi apa gagal kesalahan nama. Contoh ada di daerah Pondok Cabe lah. Oke.
Jadi gue sempet namanya Mak Nurmi kalau nggak salah. Nama jalan tuh ya? Enggak, nama makamnya. Oh, nama makam. Makam Mak Nurmi. Jadi tokohnya Mak Nurmi Kumpi Nurmi sama satu lagi Kumpi siapa gitu. Itu pasangan lah. Nah gue salah sebut karena gue nyebut di Google Map-nya itu Kumpi Nurminya di situ titiknya gitu. Sedangkan ternyata gue belakangan setelah postingan itu naik gue baru tahu ternyata bukan yang itu makamnya. Oh, salah titik lah ibaratnya. Itu petilasan doang. Oke. Yang asli katanya di titik yang lain lah gitu. Iya, Ada iya, dua versi nih iya, kayak gitu. Iya. Nah ini tuh udah sampai di iniin, gue minta maaf gitu ke ininya, ke orang sana kayak gitu. Terus ya intinya dia beberapa kali DM, terus gue juga pernah di DM nama yang apa namanya, ada satu haji lah, dia menyebut dirinya haji gitu, saya haji ini gitu, tolong turunin konten ini karena itu nggak benar itu gini. Emang lu cerita apa? Tentang sebuah nama jalan. Ini ibaratnya jadi kayak cicit cucunya gitu-gitu kali ya, keturunan gitu. Gue nggak tahu ada hubungannya gimana, karena gue nggak tindak lanjutin tuh yang bagian itu. Tapi maksud gue gini, emang lu menceritakannya apa sampai dia bilang itu bukan begitu ceritanya? Emang lu ceritain Gue selalu bikin apa namanya konten itu berdasarkan ada dasarnya. Iya. Entah itu studi pustaka atau apa namanya cerita warga. Macam-macam lah intinya gitu. Nggak mungkin gue ngomong ngarang gitu. Iya, lu nggak mungkin lah ya nggak. Nah di bagian itu memang gue kutip dari sebuah buku gitu, dan di buku itu memang dijelaskan karena dia punya data bahwa nama tokoh ini jadi belakangan jadi nama jalan ini. Nah si tokoh ini dulunya punya toko. Tokonya begini di suatu pasar kayak gitu. Nah kebetulan si tokoh ini orang Tionghoa gitu. Dan yang komplain ini orang lokal kayak gitulah. Sampai akhirnya efeknya jalan itu sekarang dicoret. Dicoret? Iya, nama si tokoh Cina ini udah dicoret dari nama itu. Artinya sudah tidak ada nama itu? Nggak ada di bagian yang ini ya, di satu titik. Jadi tadinya panjang. Sekarang ada satu lewatin daerah titik ini dicoret. Tulisan nama Cinanya itu tinggal nama lamanya gitu. Jadi kayaknya efek, nah ini masuk dari domino efeknya. Sampai segitunya gitu. Sentimen sama Cina itu masih ada gitu. Iya. Ini kan jadi ngomong etnis ya ibaratnya. Oke. Gue nggak tahu kenapa, entah. Nah ini dia yang gue pengen ngomong juga. Susahnya ngomongin, gue jarang banget. Maksudnya dibandingkan nama jalan kan macam-macam tuh, ada yang nama tempat, ada yang geografis, nama pohon dan lain-lain. Nama orang itu termasuk yang gue hindarin gitu. Oh gitu? Iya, karena termasuk si jalan ini tadi itu punya potensi konflik di masa lalu. Kayak gitu. Jadi dia sebenarnya dulunya punya masalah dengan apa kayak gitu. Nah itu diungkit lagi ketika ini. Makanya saran gue ketika kita punya jalan baru nih, ini belum ada nih, termasuk akhirnya kontroversi nanti tuh. Nah kalau bisa jangan, maksudnya kalau untuk lokal ya misalnya nih, wah keluarga yang paling pertama di sini, namain bapak gue aja. Suatu hari itu bisa jadi kontroversi karena enggak, itu dulunya tanah si ini bisa pokoknya itu bisa ribut tuh. Jadi lebih baik menurut gue, saran gue untuk jalan-jalan yang kecil yang baru dibikin kayak gitu, lebih baik nama bentang alamnya apa di situ atau nama pohon apa, itu jauh lebih aman. Ya kayak Jagakarsa kan banyak tuh. Jalan pepaya, jalan enak tuh Manggis ya kan? Iya, itu aman tuh, aman tuh kan. Iya. Kadang gue juga ditanyain soalnya sama orang ini, pernah juga ditanya ini, kalau saya kasih nama bapak saya gimana ya, menurut Mas gimana? Mendingan pakai nama lama daerah sini, dibilangnya apa kayak gitu. Oh lu jadi banyak orang konsultasi ke lu. Iya kayak gitu, karena gue bilang takutnya bapak lu punya utang nanti ditagih loh kayak gitu. Yang kayak gitu-gitunya tuh nanti munculnya. Iya nggak langsung gitu. Ya efeknya nanti ya. Begitupun ketika Anies ganti nama tokoh tuh, yang di jalan apa namanya, di Buncit. Nah itu kan diganti tuh namanya. Oke, sebelumnya namanya apa? Kan tadinya namanya Jalan Buncit Raya, diganti jadi Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah emang tokoh gitu juga, tokoh pendidikan segala macam. Ya pokoknya positif lah, itu hal positif juga. Cuma ketika si Buncitnya ini dihilangin dari itunya, akhirnya kontroversi itu, jangan kayak gitu, macam-macam lah kontroversinya kayak gitu. Terus ada yang ngerasa dia nggak pantas jadi nama jalan itu, kayak gitu gitunya tuh. Iya paham.
Tapi kalau ditarik belakang lagi sebenarnya warung buncit itu dari nama apa sih cuy? Nama toko Cina juga. Warung buncit. Namanya. Emang perutnya buncit apa gimana? Itu ada dua versi, ada yang memang perutnya buncit, ada yang bilang gitu, ada yang bilang Tan Buncit nama Cinanya. Oh, kirain gitu. gua warung buncit. Oh, mungkin banyak orang buncit gitu. Enggak gitu ya. Ya ada yang tadi gue bilang ada Iya, versi ada itu, versi gitu. lain. Entah apa emang dua-duanya benar gitu kan, bisa Iya, juga kan. iya. Si orang Cina ini emang gendut perutnya buncit gitu. Warung buncit namanya menarik tuh. Warung buncit menarik tuh namanya tuh. Iya, begitu pun di Jakarta juga ada nama warung Sila juga. Nah, warung Nama Sila bener. Ini warung Sila. Oh, yang punya Sila kali namanya, duduk mulu Sila lagi kan gitu. Sebenarnya emang namanya aslinya Bapak Sila. Dia punya warung kayak warung kopi gitu. Bener nih. Bener. Gini lo udah riset tuh ya, warung Sila tuh ya. Iya, itu tahun masih era 70 ke bawah lah. Oh, gitu. Jadi emang ada warung beneran. Ya, ada itu adanya di ujung Jalan Cafe 2 sana. Persis. Warungnya. Oh, menuju ke arah Brigip tuh ya. Bukan yang ke arah Brigip, sebaliknya yang ke arah sana tuh. Oh, ke arah yang ujung sononya. Setu. Oke, situ. Deket situ. Biasanya memang nama jalan itu apa yang ada di ujung jalan itu yang kelihatan itu jadi landmarknya. Nah, itu jadi nama jalannya biasanya. Misalnya di situ ada SD jadi jalan SD. Kayak gitu. Di situ ada masjid apa jadi jalan masjid ini kayak gitu. Kalau jalan Persahabatan? Nah, itu gue belum tanya tuh. Itu mantep tuh. Ini persahabatannya kental banget kayak doi sampai jadi nama Jalan Persahabatan. Ini damai coy, enggak ada tawuran tuh berarti persahabatan gimana? Emang kan? gak ada sih. Iya. Justru yang menarik di sebelahnya tuh ada jalan tuh kalau sampingnya. Itu jalan namanya Jalan Batu Belah. Oh, gue tahu Batu Belah, gue pernah situ Batu Belah, Jalan Batu Belah. Ya kan simpel aja mikirnya, oh ada dulu batu gede kebelah, Batu Belah. Iya. Ternyata lo udah riset. Udah. Apa artinya? Jadi memang di situ ada batu yang udah kependem sama pemukiman sekarang. Jadi dulunya di situ ada mata air. Mata air itu juga disakralkan. Ini lo cerita dari mana? Dari warga situ, engkong-engkongnya dulu lah. Cerita rakyat nih ya. Iya, situ ada jadi dari atas itu ada airnya, makanya airnya itu netes ke tengah-tengahnya, jadi seolah-olah batu itu belah. Mengalir itu jadi kebelah kayak gitu. Akhirnya batu belah, dan memang dikeramatkan juga situ ada mata air segala macam. Dan memang biasanya mata air ini itu selalu keramat kayak gitu. Iya. Lu ke daerah Jogja pun ada sumber-sumber itu kan dikeramatin kayak gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu itu. Nah, legendanya ada segala. Nah, kalau udah cerita legenda tuh udah ada ular, siluman ular. Iya, ada buaya buntung, buaya putih, ada gitu. tuh. Kalau daerah Cijantung lo tau sejarahnya nggak? Kalau Cijantung itu kan C-nya udah pasti nama sungai. Iya, betul. Nah, jantungnya itu menurut perkiraan dari berbagai macam sumber bilang itu jantung pisang maksudnya. Oh, bukan jantung orang ya? Enggak. Oh. Gue juga pernah bikin versi itu sih. Iya, itu kok buat gue rumah gue jantung tuh. Orang. Oh gitu, salah tuh ya. Air jantung jadi jantungnya pecah berdarah lagi ya. Tapi kadang orang-orang kita seneng begituan. Iya, orang suka yang lebih ada horor, kan? ada cerita-cerita yang sifatnya mistis tuh seneng loh market ini gitu. Dari situ banyak juga menarik juga jalan-jalannya. Jalan Cijantung tuh ada Kalisari. Nah, Kalisari ini gue belum bikin konten nih. Ya. Kalisari itu di peta-peta 1940, 1925 dan 18 ke bawah itu namanya bukan Kalisari. Namanya apa? Namanya Kalimati. Kalimati. Iya. Kalimati itu jadi kalau lu tahu yang di situ tuh ada kanal. Kanal itu kan buatan Belanda tuh. Yang di sono deket yang pasar itu kan, yang kali kecil itu kan tuh ya? Bukan yang pasar Bonya. Tahu nggak apa yang di daerah arah Jalan Bogornya? Yang arah dari Kalisari. Bogor itu kanal juga. Itu kanal timur. Iya betul. Nah, Kali Baru Timur itu kalau itu arahnya dari Ciliwung. Nah, kalau yang ini itu ada beberapa percabangan yang nantinya masuk ke Setu apa namanya itu? Setu apa tuh yang di perbatasan antara Depok sama Jakarta, Pegaden apa sih? Gue lupa. Pokoknya setu yang dalam dekat Kalisari situ lah. Ada setu itu. Situ ya? Nah, di setu itu nanti airnya masuk ke situ ditampung. Nah, di situ karena itu yang penyebabnya gue nggak tahu apa. Akhirnya ditutup, maka kanal yang ini mati. Oh, makalah jadinya Kalimati. Nah, pertanyaannya kenapa bisa berubah jadi Kalisari? Dugaan gue ya. Kalimati itu negatif. Iya, nggak enak juga sih. Rumah dimana Kalimati? Aduh males ya kan. Kalau rumah dimana Kalisari, oke lah gitu ya. Nah, sedangkan sari itu kan artinya bunga. Iya, bunga bagus. Itu metafor untuk mengatakan indah gitu. Jadi kali yang indah kayak gitu. Kalisari. Iya. Biasa nulisnya X Sari itu biasanya, ya gak? X the best juga. Ya.
Banyak itu mah. Oh gitu. Kalau Depok cuy, Depok. Apanya Depoknya sendiri? Sejarah iya lu kan Depok. Kalau Depok itu sendiri kan ini. Jadi sebenarnya versi yang banyak banget orang tahu itu DRST Protestante singkatan Belanda itu. Oh Belanda. Van Rustenen itu. Itu yang paling umum banyak orang tahu. Padahal orang-orang Depok lama, maksudnya kaum Depok alias Belanda Depok itu udah bilang kita nggak bikin nama itu. Ini juga kontroversial sebenarnya. Oh gitu. Gue kalau bahas ini kontroversial. Ya bagus, aku pin kontro nih, biarin, nggak apa-apa, biar rame dong. Nah, dari kemarin normal mulu kita kontroversi bikin gimana? Gimana? Sebenarnya dari apa namanya kaum Depok juga udah menjelaskan. Ada istilah bule Depok, apa itu gimana tuh? Belanda Depok. Iya itu gimana? Ya itu kan memang jadi kan dari apa? Emang dulu ada orang Depok orang Belanda di Depok tuh ya. Jadi ceritanya panjang nih ya kan. Gak apa-apa ya kita. Gue juga jam takut berapa salah. Gak apa-apa udah. Ini sensitif ini sebenarnya. Gak apa-apa. Ngebahas ini itu sama kayak ngebahas PKI. Oh gitu. Buat warga Depok ya. Kan kita nih ngomong sejarah dong, nggak PKI. Iya, maksud gua sesensitif itu di Depok gitu. Jadi kan kita di Jakpus ini aman cuy. Iya sih. Hari pulang gua ke Depok. Enggak, tapi intinya itu emang daerah bagaimana akhirnya jadi sebenarnya di apa namanya di tahun 1600-an awal itu. Jadi ada seorang pejabat Belanda namanya Cornelis Kastelein, dia tuh orang VOC. Oke. Jadi pejabat VOC yang akhirnya tuh dia resign lah istilahnya. Resign gara-gara wah nggak bener ini VOC gitu kan. Oke. Nah, dia bikin ini nggak cocok sama visi misi gua nih. Iya. Gua resign lah. Gitu. Karena menurut dia kolonialisme nih kalau kayak gini nih nggak bisa nih kayak gitulah intinya. Akhirnya dia bikin sendiri aja. Maksudnya dia akhirnya beli tanah. Beli dulu kan tanah itu tanah partikelir gitu. Jadi setiap orang tuh bisa memiliki tanah-tanah itu. Matok-matok kan dulu ya? Enggak matok, beli ya? Belanda itu beli. Oh beli ke orang lokal. Nah itu gue nggak tahu. Menarik tuh cuy. Macam-macam tuh karena dia belinya udah sama orang Belanda juga. Oh. Udah pindah tangan macam-macam. Ada yang beli sama, ada juga yang memang pribumi kayak gitu. SHM gak tuh ya? Nah, apa hak guna bangun doang tuh kan nggak tahu gitu ya kan? Jadi kondisinya pada saat itu sebenarnya daerah nyebutnya Om London. Om London. Jadi Batavia itu kan ada tembok besar namanya. Tembok apa namanya? Di mana temboknya cuy? Kastil Batavia. Ya kawasan kota tua itu. Oh oke. Sekarang udah nggak ada, dihancurin sama Dendels. Karena ya udah nggak cocok lagi itu karena di situ udah banyak masalah. Akhirnya orang-orang ini keluar lah mencar. Awalnya kan di sana doang tuh mencar ini. Nah salah satu pelopor yang lumayan punya tanah banyak nih si Cornelis Kastelein ini. Juragan tanah doi. Iya tuan tanah yang kaya raya dan dia besar, ada banyak. Dia beli tanah di macam-macam, di Senen, di mana di Cimanggis. Terus termasuk Depok, termasuk Srengseng juga. Awalnya dia di Srengseng dulu. Srengseng dia bikin perkebunan di situ, ngambil budak segala macam. Nah begitu selesai dari situ dia beli lagi tanah di Depok. Nah di Depok ini yang lama gitu. Nah dia pernah punya wasiat. Wasiatnya itu kepada 12 budaknya yang dia bawa itu dari macam-macam, ada Bali, ada Sumba, Pak, macam-macam gue lupa. Nah 12 ini 12 marga ini akhirnya dia serahin lah Depok ini ke mereka gitu untuk mereka yang ngurusin. Selanjutnya itu disebutnya surat wasiat Kastelein itu. Maka tanah Depok setelah itu menjadi tanah milik 12 marga ini. Tapi kita konteks Depok ini yang Depok lama ya. Iya Depok lama ya. Sekitaran situ lah. Iya. Bukan Depok yang sekarang. Iya, bukan Margonda, bukan situ ya. Itu udah beda lagi. Beda lagi tuh. Iya, gitu. Pocin tuh beda tuh ya. Beda. Nah si Kastelein ini akhirnya di 12 budaknya ini akhirnya diangkat lah derajatnya sama dia. Mereka yang jadi penguasanya langsung gitu lokal. Mereka menyebutnya Gemeente Depok. Jadi itu kayak tanah merdeka lah. Tanah merdeka. Jadi makanya dibilang ada Presiden Depok segala macam. Memang mereka udah seolah-olah seperti negara dalam negara gitu. Jadi Depok itu udah punya negara sendiri. Bahkan di sensus penduduk Batavia tahun 18 sekian sampai 19 sekian, Depok itu udah jadi apa namanya? Jadi suku sendiri kayak gitu, etnik sendiri. Suku kayak Depok. Gitu. Iya, kaum Depok itu. Begitu juga yang ada di apa namanya? Kaum Mardikers yang ada di Tugu juga, Keroncong Tugu. Nah itu juga, kalau itu kan tadinya Portugis dibawa Belanda ke situ, akhirnya dikasih hak kemerdekaan di sana kayak gitu. Nah yang Depok ini hak kemerdekaannya itu sampai akhirnya di tahun 45
mereka menolak untuk gabung dengan ini. Oh. Koreksi kalau gua salah ya, bahasa menolak mungkin terlalu ini ya. Ya intinya tidak sejalan mungkin akhirnya. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa Gedoran Depok. Gedoran Depok tuh apa ya? Gedoran Depok tuh ya digetok gitu. Oh digedor gitu. Ya jadi rumah-rumah itu didatengin lah sama para pro kemerdekaan, kaum revolusioner digedor itu tadi, oke. dari berbagai macam daerah datang ke situ yang sebenarnya kebanyakan bukan warga Depok itu sendiri kayak gitu, yang akhirnya terjadilah pembantaian seperti halnya pembantaian PKI kayak gitu. Ada di situ. Ada dimasukin ke sumur apa segala macam. Di daerah mana? Depok Lama, sepanjang Jalan Pemuda, Jalan Mawar, di kawasan itu terjadi Gedoran Depok. Nah kayak gitu. Ininya penyebab langsungnya karena ada Nika itu kan datang. Nah mereka berusaha ngambil alih Depok lagi nih. Salah satu titik poin yang mau diambil alih, makanya akhirnya digedor itu. Nah peristiwa ini yang akhirnya panjang jadinya sampai sekarang. Sampai sekarang belum beres. Gue rasa sejarah kita sejarah dendam gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak belum kelar gitu. Nah yang kalau gue ngomong ini nanti ini ya. Nggak apa-apa tuh. Lo mau ngomong apa? Masalah eksklusivitas gitu. Nggak apa-apa, kan ini netral, kita orang cerita. Ini kan kita ngomong riwayat sejarah gitu. Nggak ngomongin orang, nggak ngomongin institusi ya kan, nggak apa-apa. Iya, gue takut diomelin sama kaum Depok ya kan. Nggak, ini kan juga pembelajaran maksudnya. Gue juga baru tahu lah cerita. Pasti ada dua sudut pandang. Iya. Kalau dari sudut pandang kaum nanti Depok. kalau yang kontra gue undang. Versi lo gimana nih? Gue mau denger. Lo nanti datang, seru kan tuh. Udah nggak apa-apa ya gitu. Ini versi lo nih sekarang. Kalau ada yang kontra, yaudah coba. Ya gue ngelihatnya ini sama-sama punya sebab akibat lah. Ini hubungan sebab akibat. Kayak orang Depok kan dapat kesempatan yang luas untuk mengelola perkebunan sendiri, pertanian sendiri di sana. Otomatis mereka jadi hidup sejahtera itu, yang lain di sampingnya menderita. Ya marah lah orang-orang itu, pasti ada iri kayak gitu. Ya akhirnya terjadilah pergolakan itu. Tapi sebagai orang Depok yang ini, akhirnya kan mereka sebagian kan akhirnya tinggal di Belanda kan. Oh gitu. Dibawa ke Belanda sana dan gak balik lagi. Nah itu yang akhirnya nanti jadi DRST Protestante itu. Singkatan Depok yang itu gitu, munculnya justru setelah kemerdekaan itu, setelah orang-orang Depok ini dibawa ke sana semua, diboyong. Sebagian lah, yang di sini pun masih ada kayak gitu. Nah, yang sekarang ini gue ngerasa mungkin karena kaum Depok dulu emang punya cerita sejarah yang begini. Nah, rasa kejayaan itu juga masih ada kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi akhirnya di masalah bangunan segala macam. Kayak sekarang kan terbengkalai itu Rumah Sakit Harapan Depok, terus SD 02 Pancoran Mas, terus ada beberapa bangunan lagi. Ya itu karena masalah kepemilikan itu gitu. Ngaruh tuh ya. Ngaruh. Nah di situ nanti jadi ada konflik juga nanti sama Pemda gitu. Gue nggak bisa bilang ini konflik ya. Gue nggak tahu dalamnya kayak apa. Tapi intinya gue ngerasa ini ada masalah yang gue nggak tahu. Tapi kalau dari luar gue ngelihatnya ini kenapa sih bangunan kok nggak bisa digunakan sama pemerintah Depok untuk jadi sekolah, yang akhirnya pemerintah Depok memutuskan untuk bikin bangunan sendiri kayak gitu. Dan gue ngerasa mungkin dari kaum Depok juga selama ini mungkin ngerasanya dicuekin sama pemerintah kayak gitu mungkin, karena selama ini hak-haknya nggak dikasih mungkin kayak gitu. Selama ini kan ya kayak bangunan-bangunan itu kan memang secara sejarah kan punya GMNT Depok dulunya kayak gitu. Jadi adalah hak-hak mereka juga yang mungkin nggak selesai kayak gitu. Gue nggak berani lebih jauh lagi tuh di bagian itu. Intinya ini nggak tahu kenapa kayak gitu lah. Lu jadi banyak sensor, gak apa-apa lagi cerita. Tapi sebenarnya gini kan, yang gue tahu adalah lu juga mempelajari ini kan ada bukti-bukti, ada banyak sumber, ada banyak data lah. Jadi menurut gue nggak perlu takut untuk cerita. Maksudnya gini, kalaupun nantinya ada yang menyerang, ya atas dasar apa juga orang ini juga cerita yang memang lo temukan hasil riset dari banyak sumber. Tapi gue punya pengalaman juga tuh di situ. Apa tuh pengalaman lo tuh? Pernah suatu hari gue pengen ngadain walking tour. Ini personal nih kalau ini nih. Ya udah nggak apa-apa, aman dong. Lo mau ngadain walking tour di Depok? Di Depok Lama. Oke. Yang pemuda itu. Terus lo udah bikin nih acara ini? Belum. Oh, baru mau.
baru mau. Kan kalau mau itu kan kita ngurusin dulu Iya, surat izin apa istilahnya segala kan macem. lu datang ke sana sowan dulu lah ya. Iya, Oke. kan salah satu di sana kan dikelola oleh yayasan Ah, gitulah, ah, bangunan-bangunan di sana. Akhirnya kita ke sana untuk ngurus perizinannya gitu Ya, katanya. ngobrol lah, kenalan, silaturahmi. Nah kalau dari mereka sepertinya ragu gitu. Kalau gue tahu di sana pernah ngadain walking tour soalnya, makanya gue pengen coba di sana gitu. Akhirnya mereka di sini ngasih harga kayak gitu. Oh, dia ngeluarin. Iya, kalau walking tour di sini segini harganya gitu. Yang mana harga itu gue bilang, waduh gitu. Oh, tinggi harganya. Oke. Untuk ukuran kita gitu. Iya, Ya kan? mungkin kitanya aja kali yang miskin. Gitu. Kadang kita lihat juga emang kitanya kali nih masalahnya kali Iya, ya masa gitu kita ya aja ya sih. ya Gue kita. masa gue sebel karena ini aja gitu. Iya, iya, Karena iya. gue miskin aja. Iya iya. Soalnya emang susah ngadain Iya, walking iya. tour itu dengan harga segitu Oh, gitu. iya iya iya. Lo kan coba berpikir kalau angkanya dari sana segini, kalau buat di anak-anak yang lain nanti mau ikutan gimana kan gitu ya. Jadi Dan segitu tuh terbilang sangat tinggi gitu Oh, iya, iya, untuk iya, ukuran iya, itu. iya. Gue ngerti kenapa itu Iya, bisa iya, tinggi iya, karena iya. gue yakin untuk mengurus bangunan-bangunan Iya, ini iya. butuh biaya mahal. Gue Enggak. ngerti gitu. Iya. Apalagi ini punya swasta gitu, bukan Iya. punya nggak diurus sama negara. Oh. Gue nggak tahu ya diurus sama Iya, negara karena bangunan ini sebenarnya udah ditetapin cagar budaya gitu. Oh, Kalau di mana Depok Lama sih? Jalan Pemuda. Jalan Pemudanya. Iya. Jadi kalau bangunan itu udah ditetapin cagar budaya, nanti biasanya ada anggaran daerah tuh yang masuk ke situ. Oh, oke. Gue nggak tahu itu ada apa enggak atau gimana gitu. Ya emang mahal lah untuk perawatan kayak gitu kan. Makanya menurut gue tinggi banget harganya, sehingga gue pikir ya udahlah nggak worth it gitu. Apalagi di sana kan bangunannya terbengkalai gitu. Oh. Jadi kita datang kunjungan ke bangunan yang terbengkalai gitu. Dengan harga segitu kita mikir, wah mahal ini kayak Iya gitu. iya iya iya. Yang gitu. Apalagi terus gue tanya juga untuk kalau bikin video gimana? Oh ada harganya segini. Ada lagi. Kayak gitu beda-beda. Kebijakannya beda-beda ya. Iya. Itu. Nah, itu Bawa yang drone beda lagi tuh cuy. Nah itu gue gak tahu tuh. Aduh, oh gitu ternyata. Ada kayak gitu-gitunya, makanya gue tuh bahas ini tuh takut gue dituntut sama yayasan lagi ngomong kan, kayak gini. Sebenarnya gini, ini kan tidak apa ya istilahnya, nggak ngomongin yang sifatnya menjelekkan loh. Ini kan pengalaman pribadi lo, Iya, yang dimana lo mau mengorganize, lo datang ke sana, akhirnya terjadi ini, terlihat ini, dan itu kita tidak langsung kayak ngejudge bahwa jangan situ deh karena ini enggak, ini kan pengalaman lo, cerita gitu. Ya tapi gue bisa ngerti gitu kenapa itu bisa mahal. Ya, gitu. ya artinya kan bisa jadi memang nggak salah mereka, kita yang salah, karena lo gak ada duit gitu kan, poinnya karena kita nggak ada duit gitu. Cuma memang ketika dibandingkan, ada pembanding. Iya, ada. Nah, Oke. kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya ya udahlah. Makanya sampai sekarang juga. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Ya, tahu kan videonya tuh. Nah, gitu. Ya, itu masalahnya. Salah satu problemnya. Oh, oke. Gitu. Tapi gua rasa itu panjang kalau ditarik latar ininya gitu ceritanya, banyak konflik. Tapi sebenarnya menarik ya dengan emang lo melakukan walking tour itu kan sebenarnya melihat lebih detail lagi, ditambah kan lo udah punya nih informasi dari data-data, risetnya, lalu lo mengadakan walking tour terus melihatnya langsung, jadi kayak langsung ada nih barangnya ini loh, nih bentuknya ini, iya, betul. Dulu ceritanya ini di daerah sini ada ini tuh lebih dapat sih sebenarnya ya. Iya. Biasanya memang pecinta walking tour itu sebenarnya cuma pengen foto doang. Itu sebetulnya. Masa sih? Iya. Enggak, gue pribadi ya. Gue pribadi tuh pernah ikut beberapa walking tour, tapi bukan soal foto kalau gue. Bagaimana gue mendengarkan langsung, karena gue suka datang ke candi juga, mendengarkan cerita candi ini, ada relief ini. Kalau gue sih ya, karena gue ada rasa itu ya, penasaran gitu. Masa iya yang ikut itu? Pasti ada juga yang suka sejarah dong. Pasti. Maksudnya kan mereka datang kan beda-beda. Iya benar. Cuma gue rasa memang pada intinya mereka senang foto gitu. Jadi momen foto adalah yang paling ditunggu. Gak salah sih ya. Itu maksudnya kita tidak memberikan penilaian itu buruk, tapi memang ada loh orang yang begini ada gitu aja. Problemnya adalah ketika kita sebagai penyelenggara, maka kita harus cari tempat yang bisa buat foto. Oh, karena lo tahu nih target market lo kan orang mau foto, berarti kita harus ada spot yang buat foto. Iya, kalau nggak ada itu akhirnya apaan gitu. Iya. Ini kita ngapain ke sini? Iya. Kalau gua sebagai apa yang senang sejarah, kita pengen tahu sejarahnya, meskipun itu cuma batu doang. Iya. Ya, atau itu cuma got doang. Iya. Wah ini
sejarahnya begini. Ya. Ini penting banget dulu. Ya, benar. Gue senengnya gitunya Iya, tuh. iya. Tapi kan gimana masuk gue foto di selokan gitu. Iya. Tapi lu sempet ada emang komen yang kayak, "Bang, ini saya mau ikut begini karena mau foto, kok gak ada objek foto yang bagus?" Ada gak tapi? Enggak. Oh, enggak. Tapi memang orang kan mempertimbangkan kalau kita ikut walking tour itu kan sebenarnya gue tuh cuma baru gitu, pemula doang sebenarnya. Yang lain pun banyak gitu. Yang lain tuh kayak macam-macam lah, Jakarta Batavia Budget, apa gitu ya. Nah itu mereka kan memang rutin gitu ngadain itu gitu. Dan mereka sama pasti kendalanya. Mereka tahu kalau emang teman-teman nih banyak yang sebenarnya pengen foto aja kayak gitu. Nah ya kendalanya itu tadi. Maka yang bisa menjadi destinasi adalah tempat-tempat yang ada ininya apa namanya arsitekturnya kayak gitu. Oke. Arsitekturnya masih utuh kayak gitu. Nah kalau yang udah nggak ada barangnya ini yang susah kayak gitu. Iya. Oh. Kalau konten sebaliknya. Gimana kalau konten? Kalau konten justru yang mana yang udah nggak ada barangnya. Oh gitu. Kalau gua ya, berdasarkan pengalaman gua, kita bilang, wah dulu padahal di sini ada ini nih. Oh iya bang, ya ampun sayang sekali ya. Wah negara kita tidak peduli ya. Ada gitu-gitunya gitu ya. Ada kayak gitu. Ya konten jadi soalnya dua sudut pandang itu kayak gitu. Iya. Lu berarti selain lu juga gue lihat kan lu selain aktivitas lo yang soal aktivitas ini, lu ada juga sempat ikut stand up comedy lu ya? Iya. Itu lu ngebahas masih ya? Masih. Dan lu ngebahas tentang sejarah-sejarah ini enggak di konten lu? Ada. Coba dong stand up dikit dong. Waduh. Iya. Enggak, tapi maksud gue cerita stand up-nya lu bahas apa biasanya? Enggak, sebenarnya gue terjun ke stand up tuh karena gue pengen ngelatih public speaking kayak gitu-gitunya ya kan. Sebenarnya. Iya, bukan tujuan gue pengen jadi komedian pelawak yang lucu banget gue. Nah, gitu. Tapi lu ada lu sebenarnya modal-modal gitu ada lu. Ya itu karena keseringan ngikut itu jadi ke bawah juga akhirnya ya kan. Iya. Jadi mereka tuh apa namanya kalau di stand up sebenarnya kan biasanya tuh yang deket sama kita kayak gitu kan, yang materinya kayak gitu-gitu. Nah gue tiap hari begini-begini ya kan ke kuburan, akhirnya ada materi gue yang bikin. Contoh dong, gue mau denger dong contoh materi lo yang ger gitu, yang emang des gitu tentang sejarah lo visit ke kuburan kemana lah itu, coba ada nggak? Ada. Ya coba. Yang pasti orang ketawa nih, gue mau ketawa coba. Ayo. Bahaya sih. Kok gimana? Kan gue mau saya deket-deket agama juga. Enggak lah, ini nah, kita gimana coba. Gue tuh ngerasa aneh kan sama makam-makam keramat sebetulnya. Iya. Terutama di zaman sekarang tuh masih ada tuh orang yang masih percaya kalau berdoa nih di makam keramat itu doanya akan lebih mudah diijabah oleh Allah. Menurut gue itu aneh gitu. Karena kita nih berdoa sama Allah langsung aja kadang kan pending. Apalagi lewat kurir ya. Oke. Boleh. Pernah suatu hari gue diajak temen gue nih. Iya. Dia nggak punya anak. Katanya sama guru spiritualnya disuruh untuk ke makam-makam keramat, gue temenin. Sampai akhirnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak punya anak-anak juga. Sampai gue mikir apa doanya nyangkut di DC Cakung ya. Sampai biasa di center sono emang gue liat, wah masih di sono nih belum dikirim-kirim. Oh iya. Tapi sampai akhirnya tuh belakangan lah, belum lama ini, sebulan 2 bulan ini akhirnya gue tahu kalau ternyata akhirnya dia punya anak juga. Cuma dari pembantunya. Dan itu fakta lagi. Iya. Beneran nih? Beneran. Oh gitu. Waduh. Iya. Itu gak pacan yang gue bikin bener, tapi itu fakta gitu. Itu beneran tuh ya? Selingkuh sama pembantu bangsa. Itu beneran tuh ya? Bener. Oke, boleh. Ketawa gue tadi. Ya makanya itu terlalu berbahaya sebenarnya. Iya. Enggak, tapi emang itu yang di realita masyarakat kita. Iya memang. Tapi memang ada juga kan yang memang percaya itu gitu. Makanya gue takut ngomong ini juga. Ada yang apa sih istilahnya dalilnya gitu, yang emang kalau berdoa tuh makanya disebut keramat itu karomah karena dia memiliki kekuatan tertentu kayak gitu. Oke. Nah cuma kan ya itu nggak sejalan sama materialisme aja. Iya. Agak susah. Iya paham gue paham. Enggak, karena emang gue juga merasakan di era-era kemarin gue ke ziarah makam ini karena nanti ini gitu. Karena biasanya kalau berdoa di sini nantinya gini gitu ada gue. Iya, gue ngerasain itu.
Sampai gue mandi di Sendang gue. Iya. Sendang, sumur ini ada gue. Iya bener, serius gue. Sampai gue nginep loh di makam ada gue. Ya ada gue. Tapi gue menikmati ya. Karena dapat apa? Dapat hikmahnya. Itu yang penting. Yang penting kan gue dapat cerita dan sejarahnya kalau gue sih senang gue senang. Gue mandi di mata air Sendang gitu, gue mandi gue ngerendam di kali ini ya. Gue lakukan. Tapi emang keluarga gue pun termasuk yang Islam tradisional, percaya gitu sama kejawen kayak gitu-gitu ya. Enggak kejawen banget lah. Kalau di Jakarta kan udah enggak gitu ya. Iya. Cuma memang kalau kayak dulu tuh keluarga gue kan keluarga biasa aja nih. Jadi konsep keluarga kita tuh enggak mengenal istilahnya jalan-jalan pada umumnya nih. Jalan-jalan kalau jalan-jalan tuh kan umumnya tuh kayak wisata, wah kita ke Dufan gitu kan. Iya. Nah kalau kita tuh wah ke Makam Wali nih. Oh ziarah ada iya. Jadi Makam Wali tuh udah kayak tempat wisata kayak gitu. Oke. Nah setelah itu kan gue tanya bokap gue, Pak kenapa sih kita harus ke Makam Wali? Dan memang ada yang percaya kayak gini kan. Katanya kalau kita ke Makam Wali, jarak Makam Wali itu setara sama pergi haji. Jadi kalau kita ke Makam Wali itu lama-lama itu sama juga ke pergi haji. Ya waktu kecil mah gue ya aja. Iya. Cuma setelah gede gue pikir, wah ini mah pembenaran buat orang miskin. Akal-akalan orang miskin. Iya. Oh gitu. Gitu. Tapi memang itu banyak dilakukan sama masyarakat kita gitu. Dan itu sebenarnya tidak salah ya. Itu kan sebenarnya memang kultur ya, budaya gitu. Memang budaya. Apalagi kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh gitu. Iya, Jawa Timur tuh lumayan itunya gitu. Nah teman-teman gue juga sering cerita juga kayak gitu. Kayak nggak usah yang kayak Makam Wali lah, makam ini. Kayak makam Gus Dur aja ini yang baru kayak gitu. Kan banyak yang dateng kan. Nah itu. Lanjut. Kayak teman gue pernah cerita salah satu temennya itu pengen S2 ke Amerika. Oh LPDP pinginnya dapat tembus LPDP, doalah di sana. Doanya ke Gus Dur. Mungkin gue pikir mungkin karena Gus Dur lulusan Mesir kali ya. Bisa kali ini. Cuma kan dia lupa kan, Gus Dur kan nggak bisa ngeliat. Waduh. Iya. Oke. Oh gitu. Nah, itu pakai sensor aja lah. Iya. Oke. Bahaya tetap diserang Gus Dur. Tapi lu pernah mengeluarkan jokes ini? Enggak, yang ini enggak. Belum. Enggak. Oh. Tapi emang itu lucu di kepala gua ya. Iya. Oke. Oke. Tapi temen lu tembus gak? Begitu tuh yang temen lu tembus gak tapi itu? Temen lu tembus gak? Bisa tembus lagi. Tembus? Iya. Oh itu. Ternyata dia cuma buta bukan tuli. Itu terlalu dark ya. Oh iya dark jokes tuh ya. Iya. Oke. Nah makanya gue nggak bisa tuh bawa kayak gitu, nggak bisa. Makanya perlu ada show sendiri. Di MLI gitu pernah nggak? Tapi kan tuh pernah kayak dia bikin satu show yang dark joke itu nggak juga ya? Kalau MLI kan emang banyak kan dark joke. Kalau joke yang muslim itu ya. Iya. Nah termasuk stand up tuh kalau MLI kan udah manajemen lah. Nah itu kan capainya ke situ beda harus ada jalurnya tuh. Nah gue kebetulan nggak ke situ dan memang gue nggak pengen stand up kan. Stand up karena pengen ada yang gue pengen ngomongin aja gitu. Nah cuma untuk tempat, gue butuh tempat yang kayak begini tuh nggak bisa diomongin di umum gitu, kayak wah gue diundang sama perusahaan nih. Tiba-tiba gue ngomongin kuburan. Iya. Apaan tiba-tiba ngomongin kuburan. Karena jadi kalau di dunia stand up pun kayak musik pun ada istilahnya, ada yang musik underground, ada musik ngepop gitu. Nah yang tema-tema kayak gini tema-tema underground gitu yang gak bisa dibawain di semua tempat gitu. Harus ada tempatnya khusus. Dan sialnya tempatnya ini untuk ngebuat tempatnya itu di dunia stand up tuh masih susah kayak gitu. Nggak kayak kalau musik mungkin gue rasa udah punya tempatnya gitu. Karena stand up di Indonesia tuh baru gitu. Jadi pasarnya tuh belum banyak gitu. Masih butuh dibangun lagi gitu. Dan orang perlu tahu kayak gini-gini. Dan selama ini tuh di Indonesia itu stand up kan orang masih kiblatnya itu kan Suci kayak gitu. Suci Kompas TV atau Suca mungkin kompetisi lah, kompetisi TV kayak gitu. Yang mana akhirnya itu akan ngepop gitu. Dan di TV kan gak bisa dibawa-bawain kayak gini. Sensitif gitu. Ya itu oke. Kalau yang lo bikin tour sendiri aja lah. Ya makanya akhirnya gue bikin show sendiri gitu. Oke gak responnya? Sepi. Ya. Gak apa-apa lah, perjuangan lu harus konsisten. Lu baru beberapa kali kan? Iya. Ya lagi terus gitu mungkin. Ya, memang perlu dibangun kayak gitu, proses. Sampai nemuin yang memang
ininya sendiri. Iya. Sebenarnya gue tuh tujuan gue Heeh. pengen ngalihin dari penonton apa namanya, dari penonton konten gue Untuk nonton stand up lo. gue yang Terjadi nggak nggak? pernah gue iniin. Terjadi nggak tapi? Tidak terjadi. Ya, lu cobain aja terus. Ya makin lama makin nyerah ya. Ya. Nggak boleh nyerah dong. Tapi karena emang ini apa namanya, antara sejarah dan stand up itu dua hal yang kayaknya susah digabung deh. Menurut Lu gua pernah nggak ada melihat yang stand up komedian yang memang juga mengangkat dari sejarah juga, ada nggak? Nggak ada. Kita mungkin nggak usah apa Stand up namanya, sejarah belum ada. di luar negeri pun nggak ada juga. Oh kalau luar negeri gue belum tahu ya. Ya tapi kalau di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Tapi ini kan jadi satu peluang lo, artinya kalau Iya. nggak ada, lo menjadikan ini sebuah karakter lo. Tapi masalahnya menurut gua Apa tuh? sejarah tuh nggak cocok sama stand up. Karena Karena bertolak belakang, kayak lu ngomongin kedokteran tapi lu sambil ngelawak gitu lagi operasi. Wah, guntingnya ketinggalan oh gitu, iya, kayak gitu. oh iya iya iya. Oh yang bener dok, beneran. Wah anjing beneran kayak gitu. Oh, Nah ada. sejarah itu ketika kita bercanda Heeh. orang nggak percaya. Tapi lo sudah pernah mencoba. Udah pernah Coba mencoba. contoh yang orang pada nggak ketawa. Mungkin gua ketawa. Coba. Enggak lupa. Kalau sistem, kalau di konten itu biasanya kan kita ngasih punchline tipis doang. Iya. Dia Maksudnya nggak ngerti juga ya orang-orang ya. bukan nggak ngerti, Tapi. yang ngerti. Heeh. Cuma orang sejarah itu serius semua. Oh iya. Jadi iya, apa yang iya. kita katakan itu disangka bener. Gitu. Oh padahal itu mau tipis-tipis sebenarnya Iya. bercanda. Atau Oh. kebalikannya, kalau kita apa namanya, giliran kita bercanda disangka serius, giliran kita serius disangka bercanda nanti. Oh. Ibaratnya tuh kayak Zelensky sekarang jadi presiden, ya kan? Wah, awalnya kan orang nggak percaya, oh pelawak jadi presiden kayak gitu. Apa yang diomongin jadi nggak percaya, kayak gitu. Jadi itu ada dua hal, antara keseriusan sama bercanda itu nggak bisa disatuin ternyata. Oh iya. Pernah gue bikin sekali awal-awal konten kayak gini, lagi lebaran gue ngomongin asal usul orang Betawi. Coba kayak gimana? Ceritain dong, gue pengen tahu dong. Coba. Orang Betawi itu suku yang baru gitu, Iya. bla bla bla. Adalah jokes-jokesnya di itunya gitu. Gue lupa jokesnya, cuma tapi intinya itu momen lebaran tiba-tiba ada yang mau maranin ke rumah gua ini, bawa golok gimana ini. Gua sambil Sherlock cepet rumah lu di mana gitu. Oh, jadi Jadi ada itu ya karakter Betawinya. iya pokoknya intinya jadi keributan gitu karena nggak terima itu bercandaan gitu. Iya paham. Padahal itu maksud gue jokes gitu. Sampai ada kayak gitu ya. Sherlock rumah lu kayak tuh. gitu. Iya. Iya. Udah mau didatengin sama apa namanya? FPR. Ya organisasi ya itulah, gitu-gitu. ormas itulah kayak gitu-gitu, macem-macem lah. Akhirnya gue turunin kontennya kayak gitu. Oh itu sampai lo. Salah satu konten yang turun tuh. Ada beberapa lagi konten-konten yang gagal, ini nggak lanjut lagi karena kayak gitu-gitu. Oh gitu. Ada pertentangan di masyarakat. Ya mungkin salah gue juga waktu itu, pengetahuan kan bertambah terus tuh. Iya. Pengetahuan gue baru sedikit doang nih, gue udah ngomongin ini gitu, dan ini tema yang berat gitu, asal usul orang Betawi gitu. Karena juga lo mungkin kan interaksi di sini Betawi agak riskan juga memang mungkin ya gitu. Ya karena memang dari segi asal usulnya udah kontroversial juga gitu. Tapi ketika lo sudah ada labeling bahwa lo adalah anggota dari stand up comedy, kan bisa jadi orang juga akan melihat nih emang oh ini bercandaan aja kan, iya gak sih? Susah juga. Susah juga ya. Oh, iya, kayaknya. Karena lo kadang konten lo ngebahas sejarah sih yang dimana orang serius juga gitu ya. Iya, anjing susah disatuin itu. Iya. Lo bikin akunnya sendiri satu lagi. Ya, tetap aja ini mah orang yang ini. Kalau dia ngomong gak usah didengerin kayak gitu. Iya sih agak susah bener. Tapi ya itu dilemanya itu. Makanya gue sekarang tuh awalnya dulu gue kasih punchline. Temen gue kan selalu bilang, lo kalau bikin konten kasih punchline dong kayak gitu. Karena Ya kan lo juga bagaimanapun lo konser komedi ya kan harus iniin praktekin. Iya. Dan sebenarnya pernah gue praktekin sampai akhirnya gue tutup kayak gitu. Udah gue tahu enggak deh udah cukup kayak gitu. Emang gak cocok kayak gitu. Problemnya di situ soalnya. Oh alah, sempet tuh ya berarti lo ya. Iya dan banyak. Pengalaman apa lagi tuh lo? Apa ya? Nah itu yang lama-lama tuh yang gue masih baru-baru belajar tuh gabungin stand up tuh. Kata gue bisa nih kan. Ternyata. Stand up. Oh gitu. Ternyata nggak bisa ya. Kecuali ya mungkin ya kalau kita cuma apa namanya, sejarah yang luar gitu, mungkin misalnya kita ngomongin sejarah negara luar, pokoknya yang di luar yang orang juga nggak tahu gitu. Maksudnya nggak banyak tahu. Ya intinya bukan mereka yang terlibat langsung. Itu mungkin bisa kayak gitu. Kayak
Ya, kita ngomongin sejarah kulkas lah ibaratnya di sono gini-gini dulunya begini-begini itu masih bisa dikasih jokes gitu. Tapi kalau untuk ngomongin yang daerah, kesukuan, wah udah susah tuh. Apalagi nyerempet agama kayak gitu, ngeri lah. Apalagi di era sekarang tuh emang bener-bener lagi sensitif sama bercandaan gitu. Kayaknya ya. Lu sebagai pelawak juga bukan sebagai stand comedian lu merasa itu ya? Iya. Iya termasuk sebenarnya kalau ngomongin yang baru terjadi nih. Apa? Kayak siapa Gus ini. Iya. Oh, ST. Iya, ST itu. Sebenarnya itu jokes. Gue tahu jokes. Masa gitu. sih? Emang jokes. Secara struktur komedi itu jokes. Oh gitu. Iya, kalimat dia kan udah itu setup punchline formatnya, setupnya. Masa sih itu bagian dari jokes? Gue nggak ngeh loh, belum ngeh kalau itu jokes lagi. Emang iya ya? Coba dibedah. Coba gimana perkataan dia? Pertama. ST-nya masih ada nggak? Nah, itu dia kasih setup. Itu namanya setup. Ya, asumsi. Kalau di stand up ya, oke. Asumsinya adalah setelah dia tanya itu, ST-nya mau dibeli. Oh. Dipatahkan. Dengan nah, itu punchline-nya dengan sana jualan goblok gitu. Nah, itu adalah punchline. Punchline-nya itu ya itu jualan. Nah, goblok itu punching down istilahnya. Jadi tonjoknya ke bawah masalahnya. Kena tuh sampai orang-orang bawah ya kan? Nah, itu biasanya kan ada punching up, punching down. Kalau punching up tuh kita kayak politisi apa segala macam yang ada di atas itu lebih aman kayak gitu. Nah, ini yang di bawah gitu. Nah, itu responnya tuh penontonnya harus benar-benar siap. Kendalanya situasi gitu. Panggungnya yang enggak pas gitu. Udah gitu kesebar pula ya kan. Kalau itu di apa namanya? Di Somasi tuh, Deddy Corbuzier. Comedy Club, misalnya di Comedy Club, itu lucu banget. Oh gitu. Dan faktanya si Gus ini itu memang pernah stand up comedy juga. Pernah. Tahun 2012 di acara apa namanya? Di acara di Kemang lah pokoknya. Acara stand up Indo Jogja waktu itu, ngadain acara di Kemang. Nah, dia salah satu yang ikut open mic saat itu. Tapi sudah bergelar Gus ini? Iya. Oh. Dan lucu banget kayak gitu. Jadi Emang lucu secara jokes gitu. Iya. Masalahnya konteksnya. Iya, mungkin posisi saat kemarinnya kali ya, posisi lokasi saat itu dan orangnya yang nggak tepat. Memang komedi butuh korban kayak gitu. Dan komedi memang sekeras itu kayak itu gitu. Lebih kayak jatuhnya di roasting gak sih orang itu? Iya, itu roastingnya. Itu sebenarnya riffing istilahnya. Riffing. Iya, riffing tuh kalau kita baru awal-awal tuh untuk menghangatkan suasana, ngomong sama penonton. Kita ngejoksin penonton kayak gitu. Nah, itu istilahnya riffing. Okay. Nah, itu sebagai sebuah riffing memang itu sebuah jokes kayak gitu. Cuma problemnya momennya nggak pas. Udah gitu kesebar pula. Mungkin kalau gua yang ada saat itu pasti ketawa juga gua. Karena lo ngerti. Karena memang itu jokes gitu. Makanya di situ banyak yang ketawa, apalagi kiai yang sekarang. Iya. Yang sekarang kayak dicari kan. Siapa itu? Oh gitu. Iya, tapi gue baru tahu loh kalau si Gus ini bagian pernah di acara stand up loh. Gue baru tahu loh. Memang pernah gitu. Cuma sekali itu doang kayaknya. Dan itu awal-awal banget stand up komedi baru-baru awal di Indonesia. Dan si Gus itu lucu banget waktu itu. Pecah. Karena sampai masuk di Twitter. Boleh lu cek deh. Oke. Masuk ke Twitter kayak gitu. Tapi ya memang secara komedi dia bisa kayak gitu. Makanya jamaahnya banyak. Ya kan? Tapi kenapa pas lagi viral kemarin lo gak mau counter? Itu jokes sekali, santai aja gitu, gak lo gituin? Wah, gue yang mati. Kan lo ada ilmu-ilmu jokes tadi, kuat. Enggak, tapi dari yang anak-anak stand up juga udah banyak yang ngomong kayak gitu. Oh gitu? Iya, udah ada yang ngomong kayak gitu juga. Cuma masalah tempat doang. Iya. Makanya komedi itu butuh tempat kayak gitu. Ketika tempatnya nggak pas ya udah, kayak gue ngomongin tadi ini di sini ya, itu bisa mati gue nih kalau kesebar gitu. Soal apa? Soal Depok, soal Enggak, ini kan tayangnya malam, nggak ada yang lihat lah. Ya semoga udah aja tidur, tenang aja. Ya semoga ya, tapi nanti channelnya jadi kecil. Enggak aman, enggak. Karena di sini tidak ada niat yang gimana-gimana. Selalu. Ya itulah, maksudnya ketika tempatnya nggak tepat tuh komedi tuh bisa jadi ini bumerang kayak gitu. Makanya banyak kejadian juga kayak gitu-gitu ya. Iya, terutama kayak MLI kayak gitu kan. Sempat ya beberapa kali ya. Sampai akhirnya orang-orang paham memang dia begini kayak gitu kan. Dan akhirnya dia punya tempatnya sendiri. Dan terbukti ketika MLI ngadain show gitu dan selalu habis meskipun harganya mahal. Begitupun Panji ngadain show kalau memang udah tahu begini orangnya, akhirnya yang beli banyak kayak gitu. Nah, sedangkan kita nih yang belum punya nama.
belum punya masa, Ah, belum bisa tuh begitu-begitu. ya makanya lu buat kontroversi dong. Nah itu masalahnya belum ada ini yang di backingan. Iya, gak apa-apa kan. Nggak, maksud gua kontroversi yang lu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kayak cerita sejarah lu, budaya lu tadi, tentang pengalaman-pengalaman pribadi di lapangan. Ya lu jadiin bahan dong. Harusnya. Harusnya. Tapi prakteknya susah. Susah, ya. Nanti tetap aja orang tuh bawanya pengen getok orang aja. Iya. Emosian sih orang-orang kadang tuh Iya. cepet langsung reaksinya ya. Iya, nggak sekalipun konteksnya mungkin ketika udah masuk jadi apa namanya udah kesebar di mana-mana viral, pasti udah jadi lain gitu. Apalagi Iya, cuma potongan kayak potongan gitu sih kadang yang agak riskan potongan. Iya. Lebih ke jadi orang kok kayak begini di cut tuh jadi tuh cerita tuh sendiri tuh. Ya itulah yang bahaya. Jadi ini dipotong juga nggak? Enggak. Pokoknya ini unsensor, selalu aja nggak apa-apa. Ya, Aman lah itu gitu. Ya itulah makanya gue juga ketakutan gue tuh ngebawain materi-materi itu stand up kayak gini susahnya kayak gitu. Pengen bikin panggung sendiri susah kayak gitu. Ya akhirnya ya matengin di konten dulu aja kayak gitu. Nanti kalau udah punya backingan barulah. Iya. Enggak, karena kan gini ya, dengan adanya lu diobrol sama gue sekarang ini kan bisa jadi penjelasan konteks bagaimana lu mau mencoba membawa apa yang lo tahu tentang ilmu-ilmu sejarah, hasil riset untuk jadi bahan di stand up lo juga. Ya bisa jadi kan orang harus ini juga nih ngerti, oh ternyata si Rizky itu emang begitu tuh pinginnya gitu. Iya dong. Memang ya banyak kelucuan sebenarnya. Kalau ngomongin sejarah, ngomongin sebenarnya ya banyak keanehan dan kelucuan. Sebenarnya ya tanpa perlu dibikin punchline ya. Kayak tadi gue cerita tentang itu real kayak gitu. Dan banyak lagi lah kayak kuburan terus di Kemang itu kan, Kemang yang begitu tuh lihat mewah gitu. Ada kuburannya Pangeran Kemang nyempil kecil. Pangeran Kemang. Iya. Di mana? Ada di Kemang. Iya maksudnya daerahnya di mana Kemangnya? Jalan Kemang Utara ada. Ada makamnya tuh. Dekat masjid seberangnya. Nah itu ada makamnya. Jadi Pangeran Kemang ini Raden Kemang, bukan Pangeran, Raden Kemang ini dia anaknya dari Pangeran Jagakarsa. Jadi Pangeran Jagakarsa satu punya anak Muhammad Kafi satu, satu lagi Kemang, satu lagi Sukmajaya atau ini ya. Sukmajaya Depok loh sono. Ya akhirnya pindah ke Depok. Jadi dulu dia punya keraton. Ini menurut cerita ya. Punya keraton di Jagakarsa, diserang Belanda, dibakar Belanda, akhirnya dia pindah ke Depok. Kayak gitu, Sukmajaya. Iya, Sukmajaya ini. Nah, akhirnya yang Kemang ke utara. Nah, yang Kemang ini sekarang makamnya ada di seberang masjid kayak gitu. Masjid, gue lupa nama masjid apa, di Jalan Kemang Utara kayak gitu. Nah, cuma di makamnya itu sekarang jadi tempat tinggal gembel. Oh gitu. Iya, gue pernah datang kan set. Wah, ini dia kan, gue pikir makamnya di belakang masjid. Biasanya gitu kan. Kata pengurusnya bukan, yang di seberang. Oke, gue kesana, gue nyebrang. Set, bangunannya udah mau rubuh nih. Rumah ya? Kayak gubuk. Oke. Gubuk. Begitu gue denger, loh kayak ada lubang ya. Maksud gue emang tadinya mungkin tinggi, tenggelam kali ini ya kan. Begitu gue longok, lah ada orang tidur. Ada gembel tidur. Ada tuh. Jadi tidur di atas kuburan dia. Iya. Dia ngumpulin. Emang gak dijaga sih kuburan itu? Dia yang ngejaga kali. Oh dia, jangan-jangan emang dia juru kuncinya. Nah itu gue gak tahu. Dia lagi ilmu bumi gitu loh, down to earth gitu loh. Ya kita gak tahu. Kalau down sih. Jadi benar-benar dia gitu, menjaga. Iya. Tapi ya itu salah satu yang menarik juga karena gue khawatir juga dong ya kan. Maksudnya apa gue masuk, gue assalamualaikum apa gimana gitu. Karena posisinya dia lagi tidur ya kan. Takutnya dia bawa ini kan ya. Iya benar-benar. Oh gitu. Kayak gitu-gitulah. Iya. Dan banyak memang nama-nama tempat juga dari nama-nama kayak makam-makam kayak gitu-gitu. Banyak. Yang lo tahu hafal apa yang paling dekat? Contoh jalan apa? Apa ya? Lebak Bulus apa? Lebak Bulus. Banyak bulusnya tuh. Lebak Bulus emang iya dulunya banyak bulusnya. Oke. Itu kan kura-kura ya kan. Lebak itu lembah. Oke. Jadi lembah kura-kura bahasa Inggrisnya. Turtle Valley. Keren tuh ya namanya tuh ya. Diganti nanti. Iya. Nih kita kalau ngobrol begini panjang cuy. Panjang. Nanti kayak gue bakal ada next lagi sama lo nih, seru nih soalnya nih. Boleh. Iya, ini tadi gue udah banyak dengar lo soal cerita bagaimana
Lo ternyata gue baru tahu lo sastra Jawa, ya kan? Ada Iya. basic ilmu, ngomongin jalan tentang asal usul sejarah. Ternyata juga soal ada sedikit tadi si stand up-nya ini, ya kan? Ternyata juga gue baru tahu si Gus itu juga pernah ikutan di acara stand up komedi. Gue baru tahu ternyata gitu. Iya, emang gitu lah. Sebelum berakhir lo ada informasi yang lo mau bagi nggak? Apa ya? Apa misalnya follow lo punya akun atau lo ikutin kayak tentang walking tour apa gitu-gitu. Oh ya, kalau buat yang belum follow Nih boleh nih kamera. Buat yang belum follow gue dulu ya. Namanya apa? Rizky.ramadhani, Rizky Ramadhani. Atau di TikTok juga ada. Tapi kalau mau endorse itu lebih gue tunggu sih. Nah, butuh endorse ya. Endorse-nya apa ya? Sendal, sepatu, kan lo sering jalan. Apa aja. Apapun nanti bisa diselipin. Es jus gitu bisa ya. Iya bisa, gue kan lagi aus. bahas Jawa tiba-tiba minum alkohol ya. Iya. Kalau itu agak mahal sih. Boleh ya. Oke. Terus kayak apa lagi? gitu. Nah, terus apa lagi? Terus juga kalau nanti kita mau ada acara juga nih ke Sukabumi. Gue gak tahu ini tayang apa enggak. Iya, enggak maksudnya waktunya. kayaknya nanti itu lu kapan sih acara itu? Tanggal 14. Ya, ini kayaknya bisa lebih nih. Oh bisa lebih, ya udah berarti gak jadi. Ya enggak maksud gue lu bisa promo acara yang seperti itu. Ya tapi ntar lu bisa Cek. tunggu aja di akun Yong Batavia, Jong_Batavia itu biasanya kalau kita mau ngadain acara di situ kayak gitu. Acara-acara semacam explore sejarah kayak gitu-gitulah. Tapi pokoknya lu tungguin aja di IG atau TikTok gua untuk acara konten-konten gua biar pada tahu lah kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Sip ya, aman ya. Oke, aman. Nggak ada lagi informasi. Lu stand up kapan lagi nggak ada? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Kayaknya udah nih nggak usah stand up. Oke. Terima kasih banget ya. Ya, Gua sama-sama. nanti mau ngobrol sama lo lagi, tapi gue mau closing dikit. oke. Intinya thank you banget ya. Sama-sama. Mantap pokoknya. Ya. Lu cocoknya emang jadi cerita narasi lu bikin tuh cerita-cerita history tentang sejarah lu. Iya. Cakep. Tadi gue ngobrol lagi, gue mau closing ya. Oke. Terima kasih teman tadi udah ngobrol sama Rizky yang ternyata juga bukan cuman sosok yang gua kenal kayak stand up, tapi juga ternyata emang lulusan sastra Jawa gitu. Yang artinya memang ketika dia membuat project ini ya, yang namanya kalau di Instagram itu kan ada membahas asal usul nama jalan, nama daerah, historinya, sampai riwayatnya, itu emang ada basic dia mungkin belajar juga yang di sastra itu ya, karena ngulik banget gitu. Dia punya cara untuk bisa mendapatkan informasi untuk membulatkan cerita-cerita itu sendiri. Pokoknya langsung aja Instagramnya, cek tuh di Rizky Ramadhani, Rizky.Ramadhani, itu saudaranya Nia Ramadhani katanya ya tadi ya. Nah itu follow aja langsung, itu akan terlihat informasi tentang project-projectnya ada jalan-jalan, histori sejarah dan daerah-daerah yang punya karakter cerita dari lokal masyarakat. Langsung aja cek di Rizky.Ramadhani. Jangan lupa share, like, komen. Ada di YouTube Metur Indonesia. Dan juga follow Instagram metur.idn. Terima kasih. Thank you banget ya Rizky ya. Bang, Nextnya bakal ada next lagi nih. Next part-partnya. Siap, Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih.